Bude, apa pendapat Ibu? Dolar sudah 17.000. Hai Prakas Hai Prakas DMN. Hello, hai. Hello Prakas. Hai Ririn Dwi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ririn. Hai Prakas, how are you? I'm fine, thank you. Hmm, kalau dolar naik berarti yang ada keluarganya eh, jadi kerja di luar negeri makin banyak dan dikirim uang ke Indonesia. Nah, dampaknya ya pasti orang yang kita yang tinggal di Indonesia lah, harga mahal. Tapi kemungkinan akan jatuhnya ke barang-barang elektronik sih. Hai, hai Padli Yulianto, Bude, hai. Ponakannya Bunda. Thank you like-nya. Prakas DM, hai, thank you. Hai Sahudin Saiba, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Pudin, mau tanya? Ayo silakan tanya. Di sini memang menyiapkan wadah orang curhat, orang bertanya. Pasti Bunda jawab kalau bisa mampu. Kalau Bunda mampu jawab ya. Silakan, silakan. Hai Ian Ansori, orang mana? Orang Makassar. Kita nyambung tadi yang masalah dolar ya. Menurut Bunda, dolar itu akan berdampak sama barang elektronik, emas, terus itu termasuk minyak goreng karena sawit ya. Sawit akan berdampak ke barang-barang impor seperti sawit, kopi. Untungnya keuntungan bagi yang punya keluarga yang tinggal di luar negeri, misalnya jadi TKW, maksudnya orang kerja di luar negeri. Nah, dia akan makin banyak mendapatkan uang untuk keluarganya yang di Indonesia, artinya nilai tukarnya akan tinggi sama keluarganya yang ada di Indonesia. Karena misalnya setiap bulan kirim 5.000 dolar atau berapa lah begitu. Misalnya biasanya sekitar 5 juta, akhirnya naik 10 juta. Kan tergantung dari dolar ya, gitu. Itu udah positifnya bagi yang punya keluarga. Terus akan berdampak juga mungkin saham ya. Ya gitu. Lumayan itu 17.000 loh guys. 17.000 per dolar. Lumayan itu. Makanya emas tinggi sekarang teman-teman. Orang Makassar ya, Bunda orang Makassar. Makanya sekarang itu emas sekarang tinggi banget itu teman-teman. Jadi kalau yang punya emas itu silakan jangan sampai dijual ya teman-teman. Simpan emasnya karena emas sekarang itu makin naik harganya. Dan yang punya emas yang selama ini disimpan itu Anda beruntung. Karena emas makin hari makin naik emas itu. Harga emas apalagi sekarang kalau dolar sudah sampai 17.000, berarti emas juga akan meningkat pesat. Jadi ya yang berinvestasi sama emas itu kalian untung banget. Nah, kalau masalah elektronik misalnya TV apa semua tentu saya akan kena dampak ya teman-teman. Itu akan kena semua. Kalau 17.000 Bunda belum cek ya. Itu. Halo Yatmiatin, Bude orang mana? Bude orang Makassar. Bude orang Makassar ya. Makassar itu Sulawesi Selatan ya. Makassar itu Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan gitu. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Siapa tuh ada yang mau curhat atau mau pokoknya curhat, mau menceritakan apa ke atau situasi yang di luar sekarang. Oh, kita bahas masalah ini ya, masalah goyang THR. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Itu masalah goyang THR yang
diklaim bahwa itu dari musik Yahudi, sedangkan sebagian besar kalau di googling itu sebenarnya tarian THR itu yang sekarang lagi viral, sebenarnya itu tariannya itu yang berbaris, terus kanan kanan kiri kiri lompat 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 dan mundur mundur lompat lompat, itu tarian asli dari Finlandia. Itu tarian tradisional di Finlandia. Nah, cuma musiknya beda, tariannya persis, kiri kiri kanan 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 kiri kiri maju maju belakang belakang, tariannya persis tapi musiknya beda. Itu apa namanya, tarian tradisional Finlandia. Nah, tapi kalau Persib Penguin, Penguin kan, tahu kan Penguin kan musiknya itu persis sama. Jadi ya walau alam ya teman-teman, silakan googling sendiri apakah mau mengikuti tren itu atau tidak. Kalau Bunda mah eh, yang penting kan orang menghubungkan dengan masalah Palestina, di sana Gaza. Tapi menurut Bunda itu eh, karena ini memang kalau Bunda sudah lihat betul-betul memang persis dengan yang dari tarian tradisional Finlandia. Jadi itu Bunda lihat, cuma musiknya menurut ada beberapa orang kalau Bunda baca-baca katanya itu suara saksofonnya itu ya agak mirip musik Yahudi, kata begitu. Tapi kalau Bunda lihat kartun Penguin itu persis ya musiknya dan tariannya, nah, tariannya juga. Jadi kan kita jadi bingung. Nah itu ya pokoknya sekarang dipilah-pilah saja, tapi sulit karena era sosial media sekarang itu teman-teman sulit akan membendung arus global dari luar, apalagi namanya yang viral-viral. Apalagi Indonesia, ingat ya, Indonesia adalah salah satu pengguna TikTok terbanyak di dunia. Awalnya kan India kan, nah tapi karena India itu apa namanya, India, iya, India, Amerika, Indonesia itu pengguna TikTok terbanyak di dunia. Tapi nggak tahu TikTok kayaknya sudah dilarang di India atau bagaimana ya? Yang dilarang di TikTok itu di mana ya? India atau apa? Wah, iya kalau nggak salah di Cina juga. Mereka punya aplikasi sendiri kalau di Cina. Kalau WhatsApp, pokoknya sulit dibendung karena semakin tahun semakin semakin tahun semakin canggih, semakin banyak pengaruh-pengaruh dari luar global. Era 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 apa namanya, era globalisasi, era apa namanya itu yang modern, yang eh, semakin canggih teknologi, kemudian apa namanya, era sosial media yang semakin semakin apa ya, semakin ramai, semakin banyak penggunanya, termasuk di Indonesia. Jadi apapun yang viral di dunia ini pasti akan masuk di Indonesia, karena Indonesia itu tidak ada pelarangan-pelarangan tentang sosial media. Indonesia salah satu termasuk orang yang tidak, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak melarang sosial media, mau TikTok ke, mau Facebook ke, Instagram ke, mau WhatsApp ke, mau X atau Twitter, semua. Jadi tidak ada yang dilarang. Jadi tidak bisa juga kita hindari apa yang viral di dunia akan pasti masuk di Indonesia. Nah, itu tinggal kita-kitanya yang pilih dan maksudnya mencari setiap apa yang viral itu kita harus pelajari. Kira-kira ini dari negara mana ya? Itu menurut Bunda ya. Kita lanjut, Bunda baca-baca dulu ya. Hai, Bunda orang mana? Bunda orang Makassar. Bunda tinggal di mana?
Fadil Yulianto, Bunda tinggal di Kota Makassar. Hai, hai sapi kece, Bunda live, Bunda live lagi ya, kan menyapa saudara online. Kita sama-sama berbagi, sharing, belajar, membagi, berbagi, membagi-bagi pengalaman, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi sekarang. Artinya kita bisa sharing di sini ya, bisa sharing di sini. Hai, halo, Habib Mirsa, Bude cantik dan menarik setia. Thank you Habib. Hai Alvira Putri, Mama. Hai Alvira. Terima kasih Alvira sudah singgah. Terima kasih anaknya Bunda. Hai apa? Sepi kece Bunda, kemarin kita ketemu yang di live yang aku bilang aku matiin dulu ya. Oh, oh iya, makasih ya. Dari Makassar. Bunda dari Makassar. Kita lanjut ya. Bunda dari Makassar ya, Alvira. Kita lanjut, kita bahas masalah tren-tren yang viral ya. Seperti apa? Yang velocity itu apa namanya itu? Yang kayak begini-begini apa itu? Pokoknya yang velocity itu. Banyak juga orang bilang katanya itu dari Yahudi. Saya kurang paham ya kenapa selalu dikaitkan dengan Yahudi. Karena saya kurang, karena saya bukan orang yang melihat negara itu ya, maksudnya saya tidak memperhatikan negara itu, jadi saya tidak tahu apakah itu dari negara itu atau tidak. Yang jelas apapun yang viral di belahan dunia ini tentu akan masuk di Indonesia. Kenapa salah satu apa yang viral masuk di Indonesia? Karena di Indonesia itu ada salah satu negara pengguna sosial media yang paling besar, yang paling tinggi. 3 teratas, Amerika, India, dan Indonesia. Karena di negara kita itu tidak ada penyaringan, semua bisa, tidak ada pembatasan ya. Macam kayak Cina itu TikTok di sana dilarang. Kemudian mereka punya aplikasi sendiri, kemudian WhatsApp. Begitupun India kalau tidak salah nomor 1 TikTok, tapi setelah itu dilarang. Saya kurang paham dilarang apa tidak ya. Tapi pernah Bunda baca itu dilarang. Jadi, nah kalau di Indonesia tidak ada sosial media pun di Indonesia yang diblokir. Jadi ya apapun yang viral pasti akan masuk di Indonesia. Dan siap-siap apa yang viral itu akan viral di TikTok, karena pengguna TikTok di Indonesia itu luar biasa gitu. Iya, Sepi Kece, terima kasih. Iya, terima kasih Sepi Kece udah like dan subscribe. Kemudian nanti karena kan baru sudah Idul Fitri, belum, mungkin minggu depan baru live masak-masak ya. Sebenarnya tadi mau live masak, mau bikin kue, tapi apa namanya, ada keluarga ya, jadi ada keluarga datang, jadi enggak jadi. Padahal bahan sudah ada. Sebenarnya mau live bikin kue sih. Mama lagi masak, Bunda mau enggak? Ayo bawa ke Makassar. Halo Nek. Hai Grey, halo cucunya Nenek. Terima kasih sudah singgah cucunya Nenek. Makasih ya. Gitu. Jadi seperti sekarang kita bahas lagi setelah kita bahas masalah yang viral, yang tarian THR, kemudian velocity. Mari kita membahas masalah mencairnya, semakin menurunnya apa namanya itu, global di kutub utara, di itu es mulai mencair. Kan ada pemantau iklim yang ada di sana itu, dan itu terlihat bahwa es itu mulai mencair. Kemudian sepanjang sejarah suhu di Antartika itu di kutub utara mencapai 11 derajat Celcius. Itu suhu tertinggi sepanjang sejarah, 11 derajat Celcius. Bayangkan di negara
bisa sampai 11 derajat Celcius loh. Itu mungkin kalau kita yang ada di Indonesia itu dingin, kita kayak membeku. Tapi bagi di sana 11 derajat Celcius itu alamat akan semakin mencairnya pemanasan global. Itu akan berpengaruh sama pemanasan global yang kita rasakan di hampir seluruh dunia. Itu jadi makanya itu sebenarnya apa yang menyebabkan pemanasan global, apa yang menyebabkan mencairnya es di kutub utara, di sana di Antartika, apa yang menyebabkan itu? Karena pertama manusia tidak menyadari bahwa seperti mesin-mesin, hutan-hutan yang tidak terlindungi, kemudian asap, udara yang sudah tidak bersih, itu berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Jadi apa yang terjadi di sana itu salah satu penyebabnya adalah dari kita juga. Kalau kita tidak menjaga lingkungan hidup kita, terutama di hutan-hutan kita tidak lindungi, itu akan berdampak, seluruh dunia akan kena dampaknya. Jadi itu makanya kita itu harus benar-benar menjaga lingkungan kita, terutama hutan-hutan itu jangan ditebang sembarangan. Kemudian terutama ya sulit kalau masalah pabrik-pabrik yang asap atau apa, itu sulit karena biar bagaimanapun kan orang namanya teknologi. Nah, yang itu susah banget teman-teman, karena kehidupan ini akan terus berjalan. Jadi ya mau bagaimana lagi, tapi kita tidak tahu sampai itu akan masuk ke abad berapa atau tahun berapa, itu akan berdampak buruk betul sama seluruh dunia itu. Jadi mulai sekarang itu mari kita menjaga lingkungan kita supaya kita, selama kita masih bisa, mari kita menjaga lingkungan sekitar kita. Terus kalau kita sudah keluar dari lingkungan kita, misalnya di tempat kerja kita, kemudian keluar dari situ lagi, terutama itu hutan-hutan harus dilindungi supaya itu berpengaruh semua ya. Ayo Alvira, iya. Ya terima kasih, terima kasih sapi kece, terima kasih ya. Ya ini kita cerita pemanasan global Alvira. Kamu tidak dengar Bunda bicara? Ini kita cerita masalah pemanasan global. Kemudian tadi kita cerita masalah goyang-goyang yang viral itu, yang goyang THR dengan yang velocity itu yang kita bahas. Kan maksudnya ini kita saling sharing, saling berbagi. Ayo, ini yang lagi nonton, coba sharing apa yang kalian mau sharing. Mari, siapa tahu Bunda bisa kasih solusi, siapa tahu bisa kita berbagi. Ayo silakan sharing, tulis saja kalau itu bisa dibagi. Kalau untuk rahasia jangan ya. Selama Bunda bisa membantu, menjelaskan, memberi, mari kita saling mencari solusi ya. Silakan tulis saja, curhat boleh juga. Ini itu lampu kamarnya Bunda, ini kamarnya Bunda ya, tapi yang Bunda sorot ini meja kantornya Bunda ini. Jadi di kamarnya Bunda itu ada ruang khusus ya. Jadi jadi di sana itu kamar tidur, tempat tidur, maksudnya tempat tidur. Di situ kamar mandi, itu lampu kamar. Ini itu TV, ada TV di situ, ada rak buku di sana, yang di belakangnya kamera itu rak buku, dan ini adalah meja kerjanya Bunda. Jadi di depan Bunda ini meja kerja ya, meja kerja. Jadi belakang itu rak bukunya Bunda. Itu di sampingnya Bunda ini tempat sholat,
tempat sholat, terus di sana tempat tidur, sana juga masih ada tempat pakaian, di sana ada lemari, itu lampu, terus ada kamar mandi itu. Jadi ini di kamarnya bunda ya, tapi di kamarnya bunda ini multi semua, jadi bisa dijadikan tempat kerja, bisa juga tempat tidur, karena bunda sendiri di dalam ya. Hai Syaidat Fatimah Traffic Vlog. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di live-nya bunda. Sukses ya YouTube kamu ya Syaidah. Sukses YouTube kamu ya Syaidah. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube-nya Syaidah. Syaidah Fatimah Traveling and Vlog. Ayo yang lagi nonton di support juga ya. Ayo yang mau curhat-curhat, ayo silakan. Siapa tahu bunda bisa, kita sama-sama kita ini. Hai Syaidah ya, ayo saling kenalan. Alhamdulillah baik Syaidah, alhamdulillah bunda baik, alhamdulillah. Cuma waktu Idul Fitri hari ketiga dan keempat memang bunda drop lagi, demam, flu, pilek, tapi alhamdulillah kemarin mulai membaik, hari ini juga sudah membaik. Tadi pagi bunda sudah olahraga, lagi jalan tadi pagi, bunda live juga tadi pagi sambil olahraga itu gitu. Ayo yang mau curhat silakan, disiapkan wadahnya bagi yang mau curhat. Ayo silakan diketik-ketik curhatnya, siapa tahu bunda bisa bantu. Di sini sudah banyak yang curhat di sini ya. Selama bunda live ini sudah hampir 2 bulan bunda live. Bunda siapkan wadah yang mau curhat silakan. Kalau bunda bisa jawab, insya Allah bunda bisa jawab. Hai Sona Strike, lekas sembuh selalu bunda. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Tadi pagi bunda sudah olahraga. Bunda tadi pagi live loh, sambil jalan lari di lapangan. Sudah, alhamdulillah. Cuma memang masih ada batuk sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Batuk sedikit itu jangan dimalaskan ya. Harus olahraga, apalagi bunda umur 54 tahun, harus semangat olahraga. Kamu tidak suka anak kecil. Alvira, kamu umur berapa Alvira? Alvira, kamu umur berapa? Ayo. Kenapa bisa kamu tidak suka anak kecil? Apa kamu ada adiknya? Ada adikmu yang nakal? Aku pun suka. Jangan capek-capek yang enggak capek, insya Allah. Bunda punya termos. Oh 13 tahun. Kamu punya adik enggak? Punya adik kan? Ini air hangat. Itu air hangat. Kamu punya adik, Alvira. Kenapa kamu tidak suka anak kecil? Emang kamu punya adik? Punya, oh punya. Nah terus kenapa kamu tidak? Biasanya justru kalau punya adik itu harus saling sayang ya, tidak boleh begitu ya Alvira. Harus kamu sayang adikmu. Tidak boleh itu bilang tidak suka anak kecil. Kamu kan perempuan. Nanti kalau kamu dewasa nanti kamu akan berkeluarga, menikah dan punya anak. Apalagi punya adik, tidak boleh ya. Tidak boleh tidak suka anak kecil. Punya adik itu kamu adiknya kamu itu harus kamu sayang. Ya, tidak boleh ya. Hai Sahira Edwin, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sahira, terima kasih sudah singgah di live-nya bunda. Oh nyebelin berantakan ya, namanya juga anak kecil gitu. Umur berapa adik kamu Alvira? Umur Ais tadi itu. Terima kasih ya Sahira Edwin sudah singgah di live-nya bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Umur berapa adik kamu? Kalau umur sudah mulai 3 tahun, 2,5 tahun, 2,5 tahun sampai 7
7 tahun itu memang masa nakal-nakalnya anak-anak itu sudah belum bisa di ini 6 tahun lah. Kalau sudah 6 tahun ke atas sudah bisa dikasih tahu adek. Pelan-pelan kasih tahu adeknya, Alvira, adek tidak boleh diberantakin ya. Kan adik sayang sama kakak, kakak juga sayang sama adik, tidak boleh diberantakin ya. Nanti marah nanti bunda marah atau mama marah. Harus rapi ya, Dek. Nah, gitu. Pokoknya bicaranya itu sama adeknya baik ya, Alvira. Harus sayang sama adeknya ya, dikasih tahu baik-baik ya. Eh, iya, harus saling menghargai dan begini ya, teman-teman. Kalau kasusnya Alvira itu karena dia punya adik kecil. Kenapa dia tidak suka? Karena selalu berantakan, mungkin berantakin mainan ya. Wajar, mungkin dia kan sebagai kakak perempuan, mungkin dia selalu merapikan, diberantakin lagi, selalu dirapikan, berantakan lagi. Beda kasus kalau masalahnya sudah sama-sama dewasa. Problem sekarang itu, sekarang kan banyak di luar sana kita lihat itu ada saudara kandung saling bermusuhan. Apa penyebabnya? Ada banyak faktor, teman-teman. Ada banyak faktor. Terutama kalau orang tuanya sudah tidak ada. Itulah fungsinya pada saat orang tua masih ada. Kenapa harus orang tua itu harus menyiapkan segala macam. Kalau misalnya ada rezeki, ada simpanan atau apa itu, harus dibagi rata sebelum kita, ya semacam itulah. Bunda tidak bisa ini ya, karena setelah orang tua pergi, itu problemnya akan ada di belakang dengan anak-anak yang ditinggalkan itu. Jadi itu problem nomor satu ya, karena ya masalah harta itu akan terjadi saat ada banyak saat ini saudara kandung saling bermusuhan karena harta warisan. Kemudian ada juga saling cemburu. Jadi cemburu bukan karena yang tadi, ini kita nomor 2-nya lagi. Kenapa? Karena faktor, tunggu dulu Bunda baca dulu. Hai Sel, kalau ya. Nah, kenapa Bunda tadi nomor 2 tadi ya? Kenapa cemburu? Maksudnya cemburu. Pertama, misalnya yang satu saudaranya pintar, yang satu sedang-sedang, dia pasti akan cemburu. Kenapa sih dia pintar? Walaupun di dalam dia bersaudara, dia sudah disediakan fasilitas yang sama, tapi kenapa yang satu saudaranya pintar sedangkan dia tidak? Pasti ada kecemburuan di situ. Kemudian ketiga juga faktor sifat. Tidak semua orang bersaudara kandung itu sifatnya sama, pasti berbeda-beda. Yakin Bunda, karena Bunda juga punya anak 3 ya. Jadi pasti akan ada perbedaan sifat. Nah, perbedaan sifat itu akan membuat kita setelah kita keluar dari lingkup keluarga itu, dari lingkup pertemanan. Nah, kemungkinan besar saudara yang satu banyak temannya, saudara yang satunya lagi tidak ada temannya. Itu apa faktornya? Itu karena faktor dari pribadi. Itu yang Bunda tadi bilang. Sifat tidak semua orang yang bersaudara itu sama sifatnya, akan ada perbedaan itu. Jadi ada banyak faktor-faktor. Kemudian faktor setelah pendidikan tadi akan pada faktor pekerjaan. Misalnya ada faktor kecemburuan, dia kenapa pekerjaannya bagus ya, sedangkan saya begini-begini saja. Itu termasuk faktor kecemburuan juga. Kemudian juga faktor mungkin ya setelah nanti ketemu jodoh, mungkin dia bilang, kenapa ya dia dapat misalnya pasangan yang berada ini sempurna apa ini, kenapa saya begini. Nah itu juga salah satu yang akan membuat faktor kecemburuan. Nah kuncinya kenapa supaya tidak ada terjadi faktor kecemburuan itu adalah dari orang tua kita. Sejak dini akan diajarkan sama orang tua kita bahwa apa yang ada di dalam rumah kita, kemudian kalau kita keluar di lingkungan kita itu akan berbeda. Tetapi saling kasih sayang, kebaikan,
kerjasama baik kepada orang tua saudara, itu mari kita lakukan di luar. Baik sama orang, sifat kita baik, tidak boleh kasar, tidak boleh sombong. Nah itu faktor pengaruhnya juga di situ. Jadi banyak faktor. Jadi ingat ya, saudara kandung itu tidak akan sama semua sifatnya ya. Itu salah satu yang membuat faktor kecemburuan. Iya. Hai Ibu, hai. Hai daun cewek Ibu. Iya, terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Jangan lupa like dan subscribe. Alvira. Ya, Sahira Edwin, kan aku punya adik saudara, padahal aku nggak punya salah. Tiba-tiba dia nangis, terus dia bilang ke mama, aku dong yang salah, terus aku nangis. Ya itu, ya itulah begitu juga. Jadi kadang-kadang misalnya kita punya adik kecil, nah adiknya itu kadang-kadang suka ngadu sama mama, sama papa, sama orang tua kita. Terus pasti kita yang disalah-salahin, ya begitulah adanya. Namanya juga kakak, walaupun kita benar tetapi disabarin saja ya. Nanti pasti juga orang tuanya juga paham, mamanya, papanya juga tahu bahwa sebenarnya si adik yang bandel, si adiknya yang sebenarnya salah. Cuma karena dia adik jadi tidak boleh dikasari ya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah menurut Bunda sih, tidak ini ya. Disabarin saja ya. Nanti juga kalau misalnya adiknya sudah berhenti nangis atau adiknya sudah mereda, terus bicara pelan-pelan sama ibunya, sama mamanya bahwa sebenarnya tadi bukan begitu ceritanya Ibu, bukan begitu ceritanya Ma, bukan begitu ceritanya Papa, begini jangan cerita. Kalau misalnya adiknya sudah tenang begitu, jangan menjelaskan pada saat adiknya masih menangis dan memberitahukan sama mama. Pasti juga mamanya nanti serba salah ya, mau bela adiknya kasihan si kakak, mau bela si kakak kasihan si adik. Tentu saja pasti paling utama yang dibela itu kan adik, karena dia masih kecil ya, begitu ya. Oke. Siapa lagi? Ayo curhat semua. Ya harus semangat ya, jagain adiknya, harus semangat jaga adik ya, gitu. Tidak boleh ini, harus semangat jaga adik ya. Ayo sekarang siapa lagi yang mau cerita curhat? Ayo, yuk. Ya siapa lagi yang mau curhat? Ayo. Pas Bunda bisa jadi pendengar setia loh, dan Bunda juga akan bisa bercerita, berbagi, mungkin kasih tips, kasih pemahaman, kasih masukan gitu ya. Hai Dance, nuju naon teh. Bunda tidak mengerti bahasanya ya, karena Bunda dari Makassar. Pokoknya terima kasih ya Den sudah singgah di live-nya Bunda. Minal aidin wal faizin, terima kasih ya. Berarti kamu orang Bandung ya, Jawa Barat ya, karena Bunda lihat nuju naon teh. Kenapa teh? Naon itu artinya kenapa ya? Maaf kalau salah. Kalau teh itu kayak teteh, mbak atau kakak ya, begitu. Mungkin begitu ya. Karena Bunda dari Makassar, jadi pemahaman saya sedikit begitu ya. Iya, terima kasih. Salam Jawa Barat, salam orang Bandung. Kumaha, 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 apa itu artinya kumaha? Kumaha damang pangestu atau pokoknya begitu-begitu. Maaf ya. Apa itu? Apa kabar? Kumaha itu apa itu? Bahasa Bandungnya, bahasa Jawa Baratnya, bahasa Sundanya apa kabar? Bagaimana itu? Enggak mudik, tinggal stay di Kota Makassar. Karena kan orang tua sudah enggak ada ya, jadi enggak mudik gitu. Kumaha damang, saya pangestu kalau enggak salah ya. Ayo Dance, dibenarkan kalau Bunda salah ya. Bunda tidak mudik Alvira, kamu mudik Alvira?
Kamu mudik ke Alvira? Kalau Bunda tidak mudik ya, oh iya, ayo kita menceritakan yang mudik. Semua yang mudik pasti sekarang sudah mau arus balik ya, karena Senin orang sudah pada masuk kerja, kantor apa sebenarnya sudah mulai kemarin sih, tapi puncaknya nanti orang sudah mulai beraktivitas itu hari Senin ya. Mahasiswa, anak sekolah, orang kantoran akan puncaknya itu hari Senin. Jadi kemungkinan sekarang sudah arus baliknya sekarang sudah padat ya, sudah padat arus balik. Jadi yang sekarang arus balik dari kampung mau kembali ke tempatnya yang tempatnya bekerja atau apa, hati-hati di perjalanan ya. Kalau pakai kendaraan sendiri, kalau pakai kendaraan pribadi, safety kendaraannya ya. Kalau misalnya naik kendaraan umum, jangan lupa bismillah. Selamat sampai tujuannya yang mau arus balik ya. Selamat sampai tujuan. Itu. Oh, oh, kamu kerja di Melbourne. Oh, mudik ke Bandung, Masya Allah. Hmm, sukses ya, Dance. Apa itu popo-popo enggak? Popo-popo enggak? Itu, apa itu maksudnya? Musik atau tarian? Yang Bunda tahu itu yang lagi viral sekarang itu yang tarian THR dengan Velocity itu. Yang sekarang lagi problematik itu loh. Yang sekarang lagi ramai dibicarakan karena katanya itu tarian THR itu dari Yahudi. Tetapi kalau Bunda googling itu sebenarnya tarian itu dari Finlandia. Kemudian musiknya itu katanya musik saksofon dari ini dari saksofon dari Yahudi. Tapi kalau Bunda lihat juga itu ternyata musiknya juga sama dengan tarian penguin. Halo Jenny, halo Jenny apa? Halo Jenny, Jenny Ria. Halo Jenny Ria Lase, halo Jenny Ria. Terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Salam kenal, minal aidin wal faizin. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih ya. Apa tadi itu dance? Oh iya, dance yang di Bandung yang lagi mudik dari Melbourne. Berarti kerjanya bagus ya di Melbourne. Sukses ya, dance. Sukses. Australia, salah satu negara yang sebenarnya Bunda pengen banget kunjungi sih. Tapi ya, bagaimana di Australia kan? Katanya ada ini lahan kebakaran, tidak ada ya? Tidak ada ya seperti di Amerika yang kemarin itu yang di LA itu yang betul-betul kayak betul-betul ini ya, lautan api itu yang di LA kemarin ya. Ngeri ya. Musibah itu kita tidak tahu datangnya ya. Iya, terima kasih. Salam juga ya. Salam juga ya Jenny Ria. Salam juga ya. Terima kasih sudah singgah di like-nya Bunda. Ya, Adinol Paisin. Iya, Alvira. Iya, silakan mandi dulu. Ini anak-anak Bunda yang lain belum muncul, enggak tahu pada kemana. Kemarin bilang jam berapa like Bunda? Jam 5. Bunda like jam 5. Mereka belum nongol. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau berbagi? Cerita dong. Yang mau cerita masalah temannya kah, problem dengan temannya kah, saudara kah, atau bagaimana Dance, ayo cerita dong bagaimana pengalamannya bekerja di Melbourne di Australia. Kamu kerja di sana? Hai Dance, kamu masih di situ Dance? Di Melbourne itu statusnya kamu kerja atau sekolah? Maksudnya pendidikan, kuliah kah atau bagaimana? Bagaimana kalau ayo diceritakan dong situasi apa? Perbedaan pendidikan di Australia dengan di Indonesia atau perbedaan bekerja di Aussie dengan di Indonesia. Ayo dong berbagi ilmu, berbagi cerita di di lapaknya Bunda.
Siapa tahu ada yang berminat mau ke Aussie sekolah atau mau ke Aussie kerja, mereka sudah tahu, oh ini yang harus dilakukan. Ayo dong, bagi ilmunya di sini ya. Bunda itu selalu menyiapkan lapaknya Bunda untuk mereka yang mau dengar-dengar, yang mau berbagi di sini, berbagi yang positif, ilmu atau apa, supaya yang bisa melihat itu bisa belajar. Oh iya, nanti ini misalnya dia mau keluar, oh ini nanti harus saya lakukan kalau saya kesini, oh ini yang saya harus lakukan kalau saya kesini. Ayo dong, ayo siapa lagi, ayo silakan, mari kita cerita-cerita teman-teman, mari kita bercerita, sharing-sharing di sini, ayo. Yang mau sering-sering berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi kisah kehidupan, berbagi apa sajalah yang bagus, yang bisa diceritakan, ayo. Bunda sediakan ya, Bunda sediakan tempat kalian untuk menceritakan, misalnya masalah di sekolah, misalnya masalah di lingkungan, keluarga, tempat kerja, masalah hubungan dengan orang tua. Ada banyak problematika dalam kehidupan ini ya, banyak, ada banyak problematika dalam kehidupan itu, ada banyak. Oh, dari Nias. Berarti Nias itu dari Sumatera Utara ya, Nias. Iya, Pulau Nias kan, Sumatera Utara, yang pernah dulu kena kena tsunami dan banjir ya, apa, gempa. Iya, saya tahu Bunda itu eh, Pulau Nias itu ada di Sumatera Utara dan sering gempa atau bagaimana itu ya, pernah kena tsunami atau bagaimana. Ayo Jeniria, diceritakan bagaimana kalau bagaimana keadaan di Nias yang Bunda biasa lihat di TV-TV ya, yang kadang kadang ada, maksudnya ada biasa gempa di Nias atau pernah tsunami juga ya. Maaf ya kalau salah Bunda ya. Ayo Jeniria, apa kamu masih di situ Jeniria? Apa kamu masih di situ Jeniria? Hai semua. Ayo. Ayo yang masih mau menceritakan, apa ya kita bahas? Apa kita lanjut bahas itu masalah yang lagi viral itu, tarian ini. Tarian apa? Tarian THR. Iya, itu sekarang lagi rame ya di TikTok ya. Dan sekarang itu bahkan selebritis juga. Halo Sefran, aduh baru muncul anaknya Bunda. Halo Sefran, terima kasih sudah singgah. Baru muncul anaknya Bunda. Bunda sudah live 40 menit. Mana teman-teman kamu Sefran semua? Terus itu kita cerita lagi ya, itu masalah tarian THR yang kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, lompat-lompat ke depan, lompat-lompat ke belakang. Terus dikasih uang THR. Itu kan lagi viral sekarang itu di TikTok. Terus dari TikTok pindah juga viralnya ke Instagram.
Di Instagram bunda lihat itu bahkan selebritis juga ini apa namanya, mengikuti tren itu untuk bagi-bagi THR dengan itu tarian THR. Mereka belum muncul itu seperan pada mungkin mereka belum buka handphone. Kalau sudah buka handphone pasti muncul. Kayaknya mereka belum buka handphone itu. Ayo semuanya yang lagi mantau ini, bagaimana pendapat kalian tentang tarian THR yang lagi viral itu? Yang katanya itu dari Yahudi, padahal menurut bunda itu dari Finlandia. Musiknya juga itu musik tarian penguin, banyak di YouTube kok. Itu nggak tahu kemana semua temanmu itu. Ayo, siapa lagi yang mau curhat dong. Bunda bisa jadi pendengar setia dan bisa jadi pembaca setia. Sama itu paling tari apa, Velocity. Jadi yang viral itu sekarang kan itu yang bunda tahu ya, Velocity, terus tarian THR. Nah, kalau lagu misalnya lagunya itu yang viral lagunya ST12 Charlie itu, nah itu enggak masalah itu sebenarnya. Nah yang sekarang yang lagi heboh itu tarian THR dengan Velocity, katanya itu dari Yahudi ya. Tapi kalau bunda lihat, kalau Velocity apa tarian THR itu, kalau bunda googling itu dari Finlandia ya. Iya, kamu akan jadi moderator terus. Hanya yang bisa menghapus moderator kamu itu hanya bunda. Kalau bunda mah kalau sudah jadi moderator tidak mungkin bunda hapus, selamanya akan selalu jadi moderator gitu. Kecuali kalau lama menghilang dan tidak muncul, pasti bunda gantikan dengan yang lain, tidak masalah gitu. Semuanya bunda kalau yang mau bunda jadikan moderator, bilang saja ya, ketik bilang bunda mau jadi moderator, pasti bunda akan kasihkan jadi moderator, tidak masalah itu ya, seperan gitu. Nggak tahu kemana semua itu tuh anak-anaknya bunda ini, belum pada muncul ini. belum pada buka handphone kayaknya, masih ada kegiatan masing-masing, apalagi ini weekend ya. Oh, ini weekend itu lagi banyak ini ya, banyak kegiatan. Kemudian apalagi kalau yang mau masuk sekolah pasti membeli alat buku, alat tulis. Besok juga hari Minggu, biasanya Minggu padat di toko-toko. Jadi mungkin orang Sabtunya, lebih baik Sabtu ke belanja daripada hari Minggu gitu. Ada kali situ Alvira, tapi tadi ada Alvira tapi dia pamit mandi itu. Alvira kan kemarin juga ada Alvira itu, walaupun bukan bunda nggak jadikan moderator, tapi dia ada kemarin itu Alvira, waktu kalian banyak bercanda. Kamu hubungilah itu teman-temanmu, kenapa nggak minta nomor teleponnya? Kunjungi anunya, kunjungi YouTube-nya, kan bisa dikunjungi di YouTube-nya itu kalau kamu sudah tahu YouTube-nya toh. Yang kucing itu Tasya, terus siapa lagi itu? Iya, dia pamit mau mandi, nanti katanya kembali itu Alvira. Itu kemarin juga ada itu Alvira. Tadi lama dia di sini, dia curhat, katanya ini sebel sama adiknya karena suka berantakan mainan, suka memberantakan. Ya pamit mandi, nanti mungkin dia kembali itu Alvira. Belum muncul, baru yang muncul itu anak-anaknya bunda, baru Alvira. Belum ada yang muncul semua. Yang moderatornya bunda ini baru satu yang muncul. Halo, wah ini Deka Anggara.
Hai Dek Anggara, terima kasih kamu muncul. Terima kasih. Ini termasuk anak-anaknya Bunda juga, Dek Anggara, saudara online-nya Bunda. Terima kasih ya. Terima kasih sudah singgah Dek. Ayo Dek Anggara, ada problem yang mau diceritakan lagi, ayo. Dek Anggara, bagaimana pendapatmu tentang tarian THR? Halo, Dek Anggara, pendapat kamu masalah tarian THR yang lagi viral sekarang, katanya yang lagi pro kontra sekarang, yang tarian THR dengan Velocity, pro kontra sekarang ya, itu viral tapi pro kontra juga. Iya, lagi nyapa saudara online. Iya, jam 5 sore Bunda live gitu. Butuh. Iya, itu pro kontra sekarang itu di Kanggara yang tarian THR. Sebagian orang bilang itu tarian orang Yahudi. Tapi kalau kita googling, itu sebenarnya tarian dari Finlandia, tarian tradisional Finlandia. Hmm, eh, kalau Bunda lihat video yang dari yang tersebar sekarang, yang dari versi kalau di Yunani ya, Yahudi apa, pokoknya zaman-zaman dulu gitu, mereka itu kayak melingkar atau gimana. Nah kalau versi yang THR yang berbaris itu, yang yang berbaris itu dari Finlandia. Jadi berbaris terus kakinya kanan kiri, lompat ke depan, lompat ke belakang. Itu persis dengan Finlandia, cuma musiknya memang beda. bagi bunda bagi bunda THR sama itu Velocity, itu yang kayak begini itu yang jarinya itu, katanya juga itu dari apa Yahudi apa yang mana itu, pokoknya bunda gak ngerti deh ya. Sekarang tuh jadi itu kan sudah viral di TikTok, terus viral juga masuk di Instagram. Nah itu sudah ada Alvira itu Serpan itu itu ada yang tarian Velocity sama yang Velocity yang jari-jari itu dengan tarian THR sudah viral di TikTok, sekarang di Instagram dia viral, kemudian akhirnya rame. Nah itu sudah ada teman kamu itu Cepran, kamu sudah mandi Alhamdulillah cepat juga. Ini pada kemana semua ini, menghilang semua ini. Ayo kalian berteman ya. Ayo kalian berteman lah. Oh, itu katanya Sepran. Kamu mau jadi temannya Sepran? Ayo itu katanya mau Sepran.
semuanya yang bergabung di live-nya Bunda, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo, yang mau curhat, ayo, yang mau bagi-bagi kisah-kisahnya, yuk bagi-bagi kisahnya di sini yuk. Awe, seperan. Langsung terus Tasya kemarin kenapa itu? Tasya kemarin kenapa? Seperan. Jadi Tasya itu kemarin kenapa? Yang kucing itu, kucing sama Axel ya. Hai yang bergabung di live-nya Bunda, terima kasih ya. Sudah lah. Sudah mandi. Sudah mandi tadi. Hai semuanya yang baru bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kenapa Sepran? Buah. Bunda suka semua buah. Tapi semangka sekarang Bunda tidak terlalu suka karena semenjak kakak kandungnya Bunda meninggal, dia makan semangka. Tapi bukan karena semangka ya, dia begadang. Jadi Bunda menceritakan ya pengalaman ini. Jadi itu kakaknya Bunda itu begadang. Begadang karena apa? Pekerjaan. Nah, terus sibuk dia. Terus makan semangka, kemudian dia minum kopi, langsung dia kena jantung gitu, meninggal gitu. Jadi semenjak kakaknya Bunda itu meninggal, Bunda tidak makan semangka, tapi tidak kayak dulu. Tapi semua buah Bunda suka ya. Hai Sri Bawon, ibu namanya siapa? Hai Sri Bawon, namanya Bunda itu Santi Tiara dari Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bunda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Iya. Memang kemarin dia maunya dipanggil Alvira maunya dipanggil, katanya boleh Bunda Alvira panggil Mama, saya bilang boleh. Semua bebas, yang penting jangan head comment. Ada yang mau panggil nenek boleh, mau panggil bibi boleh, mau panggil tante boleh, mau panggil nenek boleh, mau panggil mama boleh, mau panggil bunda boleh. Sembarang, yang penting yang tidak boleh itu jangan head commentnya. Mama saja deh, jangan Alvira, tetap panggil mama. Kan itu sudah ini, jangan ya, tetap panggil mama ya. Bunda suka kok kalau dipanggil mama. Oh, kamu mau jadi moderator Alvira? Hai Sri Bawon. Di rumahnya Bunda di Kota Makassar. Gitu. Rumahnya Bunda di Kota Makassar ya, Sri Bawon. Itu. Hai, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya.
Tepatnya di Kota Makassar ya, Seribaon. Iya sudah, tinggal tunggu biru-birunya keluar. Hai semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hai Naira, Assalamualaikum Bunda, Masya Allah. Hai Naira, terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Terima kasih ya. Minal aidin wal faizin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Naira sudah biasa ya muncul ya. Iya, oh ini Sepran ada juga Naira itu. Terima kasih. Hai Magetan, terima kasih Magetan sudah singgah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Magetan. Iya Naira. Iya ini Naira juga anaknya Bunda. Terima kasih ya sudah singgah. Itu Sepran, salam kenal sama Naira. Bukan moderator itu. Apa gunanya moderator itu adalah misalnya ada orang head comment, misalnya apa bicaranya kotor atau apa, moderator bisa hapus. Jadi biar biar bukan Bunda yang hapus, moderator bisa hapus. Misalnya Bunda misalnya mau ke kamar mandi sementara live, moderator bisa bantu jawab-jawab kalau ada orang komen itu. Bukan bilang bukan gitu. Iya. Jadi misalnya ada orang komennya jelek, nah kamu bisa hapus. Atau Bunda misalnya ke kamar mandi atau lagi sholat, nanti sholat maghrib. Nah nanti kalau ada yang komen kamu jawab, maaf Bundanya lagi sholat, terima kasih ya sudah singgah di live-nya Bunda gitu. Itu gunanya moderator gitu. Gitu. Naira masih muncul Naira. Itu ada Naira tadi Sepran, salam kenal itu Naira. Itu anaknya Bunda juga. Iya Bun, kemarin tas yang ngomong asal jadi aku hapus. Iya, itu bisa dihapus. Sampai jam 8. Bunda live sampai jam 8. Jadi sebelum sholat Isya. Nah nanti sementara live Bunda sholat maghrib enggak masalah juga enggak ini. Tetap nyala live-nya Bunda sholat maghrib. Jangan lupa ditunggu like-nya ya Naira. Jangan lupa like Naira. Di like juga ya Naira. Yang lagi nonton terima kasih. Ayo Naira, kamu punya ini cerita-cerita nggak Naira? Ada yang kamu mau ceritakan Naira? Misalnya ada yang mau diceritakan. Siapa tahu ada yang masalah sekolah kah, masalah di rumah kah, masalah teman kah. Ayo, siapa tahu mau bercerita. Halo Anissa Fahiha. Halo Bunda, halo Anissa Fahiha. Ayo semua, Selpan itu salam kenal semua itu Sepran sama Alvira. Hai Anissa Fahiha. Hai Sky Evolution, Ibu Guru SD apa yang lain? Hai Sky Evolution, terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Hai si Bude, aku mau ke sana. Hai Sri Bangun, terima kasih. Bunda tinggal di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan. Boleh? Ya, Naira. Itu Naira, ada yang mau salam kenal. Bentar lagi orang belum dijawab sama Naira. Kenapa Naira? Apa yang mau Naira? Ayo. Ada yang kamu mau ceritakan Naira? Apa kamu masih sekolah Naira? Ayo cerita, siapa tahu cerita masalah di sekolah kah, masalah teman kah, masalah sahabat kah, masalah di rumah kah. Ayo bercerita.
Mari kita membahasnya. Yang penting itu bukan rahasia ya. Kalau rahasia tidak boleh ya. Ya itu. Bagaimana kamu punya sahabat? Kamu punya sahabat Naira di sekolah. Oh, ada bestimu di sekolah kan Naira? Ada sahabatmu. Kelas 3 SD bisa ngetik ya. Bunda percaya saja deh. Masa kelas 3 SD lancar ngetik ya. Tidak apa-apa deh. Oh, ada sahabatmu di sekolah. Oh, bagus itu, harus ada besti di sekolah. Iya deh, Bunda percaya deh. Bagaimana bestimu? Besti atau sahabat? Apa perbedaan besti atau sahabat, teman-teman? Ini anak-anaknya Bunda. Ayo dijawab. Apa perbedaannya? Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti kamu balik lagi ya, Naira. Nanti dia balik lagi, nanti baru Bunda kasih ya. Hmm, di sini hampir semua sama sih. Iya. Terima kasih Naira. Makasih ya. Bunda juga nanti sholat maghrib tapi live-nya tetap jalan. Waalaikumsalam. Makasih ya. Yuk yang mau curhat ayo. Yang mau curhat-curhat. Temannya Sepram kemana semua itu, temanmu Sepram? Sini sini. Nggak tahu Alvira kemana. Sudah out mungkin, nanti dia kembali lagi itu. Halo semuanya. Hai yang baru bergabung di live-nya Bunda, terima kasih. Ayo yang mau curhat-curhat, ayo. Mau curhat, mau sharing-sharing, ayo. Dipersilakan. Sri Bawon, kamu umur berapa Sri Bawon? Motor kamu warna hitam. Kamu tinggal di mana sih Sri Bawon? Di Makassar ya? Di Jawa atau di mana? Bu,
saya balik dulu sebentar. Iya Naira, ayo Naira. Iya, Bunda live sampai jam 8, jangan khawatir. Jam 8 waktu Makassar, berarti kalau di Jawa itu jam 7. Kalau di Indonesia bagian timur jam 9. Hai Caca. Assalamualaikum Caca, selamat bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Hai Asipa, hai Asipa, kenapa kamu baru muncul? Terima kasih Asipa. Kamu bicara sama teman-teman kamu tuh. Iya, Bunda tahu Asipa. Bunda mah kenal anak-anaknya Bunda semua tuh. Asipa Syahra itu Sepran, itu ada Asipa Syahra. Ibu tidak sholat belum? Belum maghrib. Belum maghrib ya, Naira belum. Itu masih ini. Kedengaran nanti kalau maghrib. Halo Dini Putra. Halo Dini Putri Aisyah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Dini Putri Aisyah. Terima kasih ya singgah di like-nya Bunda ya. Hai Caca, Ibu ingat aku nggak? Ingat Caca. Terima kasih ya sudah singgah, jangan lupa like-nya Caca. Aku baru pulang sekolah. Oh, kamu baru pulang sekolah, Asifa. Kamu baru sampai di rumah, Asifa. Iya, Caca. Bunda ingat kamu, Caca. Itu Sepran juga ingat kamu, Caca. Bunda ingat kamu. Semuanya Bunda ingat. Naira. Ibu tidak sholat maghrib kan nanti? Sholat lah. Bunda sholat. Jadi kayak kemarin. Nah kemarin itu Bunda sholat. Nah yang menggantikan Bunda itu Sepram, Axel sama kucing itu Tasya. Dia yang menjaga gawang. Sementara Bunda sholat, mereka yang ini bantu jawab-jawab kalau ada yang komen. Iya itu Caca, itu nih Al-Sefran. Itu Al-Sefran. Iya, Asy Pasaran. Oh, baru pulang sekolah ya. Itu. Ketemu di sini di live-nya Bunda Caca. Ketemu maksudnya itu ketemu di live-nya Bunda Caca itu maksudnya. Ketemu di live-nya Bunda itu. Itu maksudnya ya Caca. Kenapa Asyifa? Iya, terima kasih Naira. Itu sudah bunyi azan maghrib. Sebentar lagi mau sholat maghrib, tapi nanti Sepran yang gantikan Bunda. Sepan sama Alvira. Caca, aku kain Hana. Hai, kain Hana. Maksudnya Bunda ini mau sholat maghrib. Nanti saya biarkan ini tetap live. Siapa tahu ada yang komen, kamu bisa jawab gitu. Hana itu siapa? Mungkin itu maksudnya Caca itu Hana dia ya. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau biasanya kalau Bunda live kan tiap hari Bunda live. Kadang-kadang kalau misalnya sudah 3 hari baru muncul atau 2 hari, itu kadang-kadang namanya juga banyak yang selalu hadir di live-nya Bunda, biasa kadang-kadang lupa, tapi Bunda ingat semua foto-foto profilnya. Kalau nama itu kadang-kadang agak lupa, tapi foto profil itu Bunda ingat gitu. Pokoknya semuanya Bunda ingat ya. Itu. Iya. Nara itu lama sudah lama tidak muncul.
sibuk. Iya, semua yang sekarang lagi bercerita ini Caca semua ketemunya di live-nya Bunda. Nah itu namanya silaturahmi, itu saling silaturahmi. Oh kamu cek dia. Oh iya, ndak apa-apa kan saling berkenalan toh. Saling berkenalan ndak apa-apa ya. Iya kamu keluar dulu, Sevran. Kamu keluar dulu, cas handphone kamu. Kan belum, baru juga asal, belum komat, masih lama. Halo, kamu keluar dulu cas handphonenya. Seperti tadi itu, si Naira keluar, nanti juga dia balik lagi. Kamu keluar cas sampai dulu lah. Oh belum muncul itu, belum muncul Caca. Nama panjangnya siapa itu Hana ya? Nama YouTube-nya apa Caca? Si Hana itu nama YouTube-nya. Bunda tidak ingat ya nama YouTube-nya apa. Nara atau bukan Nara ya yang kamu maksud ya? Bukan Nara yang kamu maksud itu. Sepron kamu keluar dulu, cas handphone, sholat atau apa. Nggak masalah Bunda ya. Iya, biar dia keluar dulu katanya baterainya habis. Nggak apa-apa, biar nanti dia kembali lagi kok. Tuh. Kembali lagi nanti. Gitu. Yang mau ada apa yang mau dibikin ya keluar dulu ya, jangan dipaksakan ya. Bunda itu live itu eh, mau ada nonton mau tidak ada nonton Bunda selalu bersyukur. Kita itu harus selalu bersyukur ya, anak-anaknya Bunda semua saudara onennya Bunda. Berapapun yang kita dapat, yang mau nonton, yang mau like gitu tuh. Itu ada Siva muncul itu Siva. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Asifa. Terima kasih ya Asifa sudah singgah di live-nya Bunda. Terima kasih. Asifa selalu hadir di live-nya Bunda tiap hari, Masya Allah. Anaknya Bunda ini. Iya, gitu. Nggak masalah ya, yang mau keluar silakan. Live-nya Bunda akan tetap menyala. Iya, terima kasih anak Bunda Asifa Syahra. Terima kasih ya. Pokoknya live-nya tetap nyala ya. Gitu. Gitu. Iya, setiap hari jam 5 sore. Setiap hari ya Caca Bunda live setiap jam 5 sore. Jam 5 sore waktu Makassar. Berarti kalau waktu di Jawa itu jam 4, di Indonesia bagian timur jam 9. Jam 7. Jam 6. Waktu Indonesia bagian tengah tempatnya Bunda di Makassar itu jam 5 sore. Waktu di Jawa Sumatera itu jam 4. Waktu di NTT Papua itu jam 6. Jadi setiap jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Tahu kan perbedaan Indonesia bagian tengah, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Indonesia bagian Barat meliputi, Bunda cerita ya, Indonesia bagian Barat itu meliputi seluruh Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian seluruh Sumatera, itu Indonesia bagian Barat, gitu ya. Nah, Indonesia bagian tengah itu meliputi Sulawesi, Kalimantan, termasuk Bali, itu Indonesia bagian tengah. Kalau Indonesia bagian timur itu seperti Ambon, Papua, itu termasuk Indonesia bagian timur. Ya, jadi perbedaannya 1 jam. Kalau Indonesia bagian barat jam Indonesia bagian barat jam 4,
Berarti Indonesia bagian tengah jam 5, Indonesia bagian timur jam 6. Itu perbedaan 1 jam. Hai Mas Li Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mas Li Ismail, mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya, ditunggu ya. Terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Minal aidin wal faizin. Caca. Ya, bye. Sering-sering ya kamu datang ya, Caca. Sering-sering berkunjung ya, Caca. Di live-nya Bunda, pokoknya setiap jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah, Caca. Mas Li Ismail, ditunggu like-nya. Jangan lupa subscribe ya, Mas Li Ismail. Makasih. Hai. Masih ada yang nonton? Kita live sampai jam 8 malam ya, teman-teman. Hai. Makasih yang sudah singgah di live-nya Bunda. Oh, Ina. Ina. Kamu selalu bilang nyaman di mana? Live-nya lanjut terus ya. Sampai kita live sampai jam 8 malam ya. Live-nya jalan terus. Udah sholat maghrib dulu ya, sholat maghrib dulu. Live-nya tetap jalan ya. Ayo yang mau bantu Bunda untuk komen-komen ya. Ayo yang belum subscribe, subscribe. Ayo yang belum subscribe, like, comment, subscribe ya, saudara online-nya Bunda.
semuanya. Yang masih nonton stay ya, terima kasih ya. Bunda sholat maghrib dulu ya. Nanti sholat maghrib Bunda kembali dulu di sini ya. Terima kasih. Ayo komen-komen ya, nanti Bunda baca. Nanti Bunda baca ya komennya. Halo. Makasih ya yang masih stay, tunggu dulu ya. Bunda sholat dulu ya. Sabar ya. Mandi, ibu tadi bilang enak. Jangan selalu mandi malam, dan mau dengar betul kau itu. Padahal itu dari kebaikan loh. Kalau mandi selalu malam itu penyakit. Ya sudahlah, terserah deh. Yang penting sudah dikasih tahu. Oh, jangan selalu mandi malam. Itu penyakit. Nanti Bunda baca ya komennya ya. Sabar ya.
Siapa yang komen ini? Siapa yang komen kah? Hai. Ya, bantu bantu dulu Bunda ya, Caca ya. Bantu Bunda dulu ya. Bunda sholat dulu. Tunggu dulu. Bunda jadikan kamu moderator ya, Caca. Bunda kasih moderator kamu ya. Caca bantu Bunda dulu ya, Caca. Bunda sholat dulu ya. Bantu Bunda dulu ya, Caca. Kalau ada yang komen dijawab ya. Bunda sholat dulu.
Terima kasih. Halo Erik Santoso, selamat sore dan sholat maghrib Surabaya. Halo Erik Santoso, terima kasih ya sudah singgah di live-nya Bunda. Baru habis sholat maghrib ya. Makasih. Ini pada kemana ini? Pada kemana semua? Ayo. Ayo kalian pada kemana semua? Hai. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih ya. Ini Bunda baru sholat maghrib ya. Belum ganti nih. Baru selesai sholat maghrib. Terima kasih yang sudah singgah di live-nya Bunda. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Bunda enggak usah buka mukena ya, begini saja live-nya. Enggak usah buka mukena. Baru sudah sholat maghrib Bunda ya. Hai. Terima kasih ya yang masih stay di live-nya Bunda. Ditunggu like dan subscribe-nya. Ini pada kemana semua ini anak-anaknya Bunda? Kok tidak pada muncul? Kemana kalian? Hai. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Ini baru selesai sholat maghrib ya. Tadi pakai kerudung. Tapi nggak usah dibuka mukenanya ya. Terima kasih. Yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Apa kita pakai kerudung kembali? Jangan nih ya. Ini saja ya. Ini Bunda tadi pakai ini. Tapi karena habis sholat maghrib, terima kasih yang sudah singgah di live-nya Bunda. Ayo yang mau sholat maghrib dulu ya. Kalau di Makassar sudah maghrib ya. Kalau di tempatnya Bunda di Kota Makassar, di Sulawesi sudah maghrib ya. Ayo yang belum belum sholat maghrib, ayo maghrib dulu ya. Ini cahaya air wudhu ya, air wudhu. Tidak pakai apa-apa ini ya teman-teman, tidak pakai apa-apa ini.
Itu indahnya cahaya air wudhu itu, masya Allah. Ayo yang mau curhat-curhat, yang mau bagi sharing-sharing, ayo diketik-ketik ya, tulis saja, mau bagi sharing, mau bagi ilmu, mau bagi yang mau sharing-sharing, ayo ditunggu sharing-sharingnya. Bunda selalu menjadi pendengar yang baik dan pembaca yang baik. Siapa tahu ada yang mau curhat-curhat. Halo, selamat bergabung di labnya Bunda yang lagi bergabung. Hai semuanya, selamat bergabung di labnya Bunda. Terima kasih ya. Bunda baru habis selesai sholat maghrib guys. Tadi tetap live ya, tetap menyala ininya. Bunda tinggal maghrib, masya Allah masih ada yang nonton. Kukira tadi sudah kosong. Terima kasih ya. Halo Desi Setia, halo juga Desi Setia. Halo Desi Setia. Makasih ya sudah singgah di live-nya Bunda. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Desi Setia. Baru bergabung ya di live-nya Bunda ya, Desi Setia. Hai, assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Umurnya Bunda 54. Sudah nenek-nenek ya. Ini Bunda baru habis sholat maghrib ya Desi. Dan yang lagi lihat ini, Bunda baru selesai sholat maghrib. Ya, kalau mau curhat boleh juga. Semua yang komen di sini pasti Bunda jawab. Mau curhat juga, misalnya ada masalahnya dengan temannya, misalnya mau cerita masalah sekolah, kampus, tempat kerja, teman-teman. Ayo silakan sharing-sharing di sini. Nanti Bunda kalau bisa Bunda jawab, insya Allah dijawab. Belum. Tadi baru selesai maghrib ya, salat maghrib, jadi masih pakai mukena. Bunda tidak buka mukenanya, tidak apa-apa ya. Ini masih, ini cahaya air wudhu ya teman-teman, masya Allah. Cahaya air wudhu itu, yang belum sholat maghrib, ayo sholat maghrib dulu ya. Betul ya. Tidak perlu pakai macam-macam. Yang penting rajin sholat, insya Allah mukanya bercahaya. Tidak perlu pakai apa-apa. Ini tidak ada olesan-olesan. Gimana caranya? Tidak mungkin, itu salah hitungannya kamu. Kalau maksudnya umur mama kamu menikah 20 tahun, Desi. Berarti sekarang umurnya mama kamu sudah 30 dong. Kalau kamu sekarang umurnya 10 tahun,
mamamu nikah muda, berarti mama apa maksudnya nih? Kalau mami aku nikah muda, aku kelas 5 SD, aku 10 tahun kan. Kalau mami kamu menikah muda, umur 20 tahun, masih bunda percaya ya. Nah, kamu sekarang umur 10 tahun, berarti mami kamu sekarang 30 tahun. Kan eh iya, menikah umur 20, kamu 10 ya, berarti 31 umurnya mamimu sekarang. Kan hamil 9 bulan mengandung. Itu. Kalau kamu, kalau yang ketikannya bilang mamimu sekarang umur 20 tahun, kamu umur 10 tahun, itu tidak ya. Tidak ada orang hamil 10 tahun umurnya. Yang hamil itu 17 tahun ke atas. Tapi kalau dianjurkan di agama ya 17 tahun ke atas. Kalau anjuran pemerintah sebaiknya di atas 23 tahun. Tapi kalau di agama sih 17 sudah bisa. Kalau di agama ya, itu nikahnya. Berarti kalau kamu sekarang 10 tahun, mamamu nikah muda misalnya umur 20 tahun, berarti sekarang mamamu umur 31 ya. Desi gitu. Oke? Ayo, siapa lagi yang mau cerita-cerita di sini? Oh gitu ya. Hmm, bagus itu dijodohin, tapi menikahnya 20 tahun itu udah apa-apa sih menurut bunda. Itu sudah masuk ini ya. 17 tahun ke atas kalau di agama sih di ini, kecuali di pemerintah ya. Di pemerintah yang dianjurkannya 20 tahun, 23 tahun ke atas. Tapi kalau agama 17 tahun ke atas sudah diizinkan ya. Apalagi kalau misalnya di daerah itu banyak orang menikah, bahkan ada yang umur 18 sudah menikah. 14 tahun sudah menikah, tapi kalau 10 tahun ya tidak ya. Itu tidak. Kalau 14, Bunda pernah lihat banyak kejadian 14 tahun menikah. Yang amannya kalau aturan agama 17 tahun ke atas ya, itu tidak melanggar agama ya. Tidak melanggar. Iya, banyak sekarang begitu. Banyak sekarang begitu. Jadi karena menikah muda, jadi anaknya sudah gede. Apalagi kalau biasanya itu kalau anak pertama perempuan, biasanya itu cepat gede kalau perempuan ya, cepat besar kalau perempuan. Jadi nanti kalau sudah gede anaknya, misalnya sudah masuk SD, apalagi kalau anaknya bongsor atau di atas, tingginya di atas rata-rata, nanti dikira adeknya. Banyak yang begitu ya, yang menikah muda. Pasti yang menikah muda nanti, terutama kalau anaknya, anak pertama cewek itu kelihatan banget itu kalau kayak saudara ya sama ibunya kalau menikah muda ya. Tapi sebaiknya kalau ibunya ya Desi tadi menikah 20 tahun itu masih wajar ya gitu. Halo, halo fansnya Basmala. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Fansnya Basmala. Oh, bukan Basmala yang main di Magic Five ya. Maksudnya Basmala yang mana ini? Basmala yang main di Magic Five itu maksudnya fansnya. Makasih ya sudah singgah di like-nya Bunda. Ayo dijawab. Mami kamu menikah umur 20 dong. Kamu kan bilang tadi 20. Tapi kalau misalnya maksudmu tadi mamimu sekarang 20, kalau 10 tahun tidak masuk akal itu. Tidak ada orang hamil 10 tahun ya nak. Tidak ada orang hamil 10 tahun. Minimal kalau zaman-zaman dulu itu 14 tahun. Itu pun melanggar agama ya. 14 tahun itu kena hukuman ya dari agama. Tidak dikasih surat nikah, itu tidak masuk di aturan agama.
Kalau 17 tahun ke atas baru masuk di aturan agama. Tapi kalau di pemerintah itu di atas 23 tahun gitu ya. Oke. Okay? Hai Mas Wisnu, Bun aku sudah subscribe nih. Makasih Mas Wisnu. Makasih minal aidin wal faizin. Makasih ya Mas Wisnu. Yang semuanya yang sudah like dan subscribe Bunda, terima kasih. Bunda tidak bisa dibalas apa-apa selain terima kasih. Terima kasih ya. Yang mau Bunda subscribe YouTube-nya, komen-komen aja ya di YouTube-nya Bunda. Maksudnya di video konten Bunda kalian komen. Karena kalau live begini Bunda tidak bisa subscribe. Nah, kalau mau Bunda subscribe YouTube-nya, kalian komen di video kontennya Bunda. Nanti video konten-konten Bunda itu video masak ya. Nanti setelah live Bunda subscribe gitu. Iya, alhamdulillah sehat. Kamu juga sehat ya. Semua yang nonton semuanya yang selalu lihat live-nya Bunda semuanya sehat. Kita semua sehat ya. Harus sehat ya. Harus sehat. Oh gitu. Iya banyak juga begitu sih kejadian. Eh, apa namanya? Karena nikah muda dan masih tinggal sama orang tuanya ya biasanya misalnya maminya dipanggil mami, neneknya dipanggil ibu. Banyak kejadian begitu. Termasuk selebritis itu Ayu Ting Ting tahu kan? Mungkin kamu tidak tahu Ayu Ting Ting. Jadi Ayu dipanggil bunda, neneknya dipanggil ibu. Jadi kebanyakan begitu sih. Jadi yang menikah muda itu yang dan masih tinggal sama orang tuanya pasti begitu. Nenek perempuannya dipanggil ibu, terus nenek laki-lakinya dipanggil ayah atau bapak, terus orang tua kandungnya bisa mami, bisa papi. Itu sudah banyak kejadian begitu di lingkungannya Bunda juga banyak begitu. Gitu ya. Oh, astaga. Iya, makasih ya Desi. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan ya Desi. Iya, selamat sampai tujuan. Mudik ke Jakarta, OTW Bandung. Iya. Hati-hati di perjalanan ya. Selamat sampai tujuan. Ayo yang harus balik sekarang yang kemarin mudik Lebaran. Kalau dalam perjalanan mau arus balik, hati-hati di perjalanan dia. Selamat sampai tujuan. Yang pakai kendaraan sendiri, perhatikan kendaraannya harus safety ya. Kalau pakai kendaraan umum, bismillah. Ya, semangat Desi. Dadah, terima kasih ya. Selamat sampai tujuan Desi ya. Singgah-singgah ya, sering-sering singgah di live-nya Bunda ya Desi. Sudah subscribe kan? Bunda selalu like jam 5 sore ya. Jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Berarti kalau di Jakarta jam 4 sore ya, Desi. Iya, dadah Desi. Makasih. Ayo Mas Wisnu tadi ya. Alhamdulillah sehat ya Mas Wisnu. Terima kasih. Sudah singgah di live-nya Bunda. Iya, terima kasih Desi. Singgah lagi besok ya di live-nya Bunda ya Desi. Sering-sering ya singgah di live-nya Bunda ya Desi. Makasih ya nak, terima kasih. Selamat sampai di tujuan ya. Iya, hati-hati di perjalanan. Kan sudah mau sekolah ya. Hari Senin itu orang mau sekolah, kantoran, semua sudah ini. Senin mulai masuk. Jadi sekarang pasti padat ini ya di perjalanan. Hati-hati ya di perjalanan yang OTW atau yang bersiap-siap untuk arus balik. Hati-hati di perjalanan ya. Selamat sampai tujuan. Kalau pakai kendaraan pribadi harus safety. Kalau kendaraan umum bismillah ya.
Pokoknya selamat sampai tujuan, sehat-sehat semuanya ya, semangat. Ayo siapa lagi yang mau cerita-cerita? Bunda tunggu ya, pasti Bunda baca, insya Allah Bunda baca. Insya Allah pasti Bunda baca ya. Hai yang baru bergabung, selamat bergabung di live-nya Bunda, terima kasih. Terima kasih ya. Hai, selamat bergabung di live-nya Bunda. Ayo, yang mau cerita-cerita masalah keluarga, masalah sekolah kah, tempat kampus kah, tempat kerjaan kah, mau curhat-curhat, ditunggu ya. Bunda itu pendengar setia dan pembaca setia. Bunda itu masih batuk ya. Bunda masih ada sedikit batuk. Halo yang baru bergabung, terima kasih. Ditunggu komen-komennya, siapa tahu mau curhat-curhat. Bunda live sampai jam 8 ya, jam 8 malam. Waktu Indonesia bagian tengah ya. Hai Endang. Hai Endang, Sri Tejowati. Bagaimana caranya menghilangkan rasa sakit hati? Harus ikhlas. Oke? Ikhlas. Lapangkan dada, ikhlas. Minta petunjuk dari Tuhan. Bisa juga kalau Islam sholat tahajud. Kalau pokoknya semua agama itu kan ada ininya ya, meditasinya. Kalau Islam itu sholat tahajud, meditasi, atau bisa yoga juga itu salah satu menghilangkan orang stres, bisa plong pikirannya, bisa pokoknya kuncinya adalah ikhlas. Cuma masalahnya sekarang sakit hati karena apa? Ada beberapa macam sakit hati ya. Misalnya sakit hati karena ditinggal sama pasangan, sakit hati sama siapa, ada banyak sakit hati ya. Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas, lego. Kecuali misalnya pasanganmu dengan yang lain ya, misalnya contoh ya, pasanganmu dengan yang lain. Terus kamu tidak bisa menerima kenyataan ya, kamu tidak bisa menerima. Tentu saja kamu sakit hati. Nah, jalan satu-satunya kalau masih bertahan berarti kamu masih sayang, apalagi kalau sudah punya anak. Berbicara sama orang tua, berbicara sama orang yang pintar ilmu agamanya, menceritakan kalau itu masalah rumah tangga. Kalau masalah misalnya pasangan, misalnya kekasih, atau
ya apalah yang membuat kita sakit hati, paling juga misalnya kayak pasangan selingkuh atau apa gitu. Siapa yang tipu kamu? Pacar, pasangan-pasangan kamu. Makanya jangan mudah, kalau maksudnya pasangan ya, misalnya pacar-pacar atau apa, makanya kalau masih dalam penjajakan, penjajakan itu maksud bunda itu pacaran ya, modernnya itu pacaran. Tapi kalau istilahnya bunda itu masih penjajakan ya. Hmm, eh, jangan memberikan hatimu 100% ya, jangan memberikan hatimu 100%. Penjajakan itu dilihat dari sifatnya, kamu lihat setelah kamu berkenalan itu sifat aslinya, keluarganya. Bukan berarti kita bilang mau mau karena dia kaya atau apa, maksudnya latar belakang keluarganya. Terus yang pasangan itu misalnya dia pendidikannya apa, kemudian kamu harus tahu juga lingkungannya dia, pergaulannya dengan siapa, dia bergaulnya dengan siapa saja. Nah, kalau pergaulannya misalnya dia temannya banyak cewek kah atau apakah, itu harus kamu tahan-tahan banting saja. Kalau memang kamu misalnya sudah tahu bahwa oh dia temannya banyak cewek, maksudnya teman-temannya, teman mainnya banyak cewek, atau tempat lingkungan lingkungan kerjanya kebanyakan perempuan ya, terus kamu masih menerima, berarti kamu harus tahan-tahan banting, berarti lego dan ikhlas. Kalau kamu sudah tahu lingkungannya tapi kamu masih bertahan gitu. Itu kalau misalnya pasangan ya. Tapi tunggu dulu bunda baca. Saya sudah punya orang tua pasangan tapi ditipu mantan bun. Oh, halo Un Antari, assalamualaikum Hosmi. Terima kasih Un, bunda sudah subscribe ya Un. Bunda sudah subscribe ya Un. Oh, pasangan tapi ditipu mantan bun. Oh, oh maksudnya ibu, maksudnya siapa? Oh, kamu sudah punya sudah tidak punya orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga orang tuanya husnul khotimah ya. Maksudnya kamu sudah berpisah sama mantanmu. Kalau ditipunya masalah harta atau apa, kamu laporkan tuh. Kan ada RT, ada RW, ada pembuka agama. Gitu. Tunggu dulu ya, bunda baca dulu. Iya, bunda sudah subscribe ya, Untari. Hai Naira, assalamualaikum. Iya Naira, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Endang Sri, mantan suami. Oh mantan, oh harta. Ih kamu harus laporkan. Itu maksudnya halo Aditya, maaf. Aditya halo Aditya, minal aidin wal faizin. Maaf ya Aditya, terlewatkan tadi Bu. Ini bunda habis sholat maghrib, maaf ya Aditya, terima kasih sudah mampir. Ini mentor salah satu ininya bunda, apa namanya, mentornya bunda, terima kasih ya. Terima kasih Aditya. Lanjut tadi mana sih? Endang Endang lanjut ya Endang. Jadi misalnya begini, kalau masalah ditipu masalah harta, terus pertanyaannya bunda begini, waktu kamu menikah, harta yang ditipu kamu itu apa? Itu harta bawaan kamu, harta bawaan kamu, atau harta bawaan suamimu, atau harta bersama? Harus jelas kedudukannya ya, karena kebetulan suaminya bunda itu orang hukum, ada kantor hukumnya suaminya bunda. Terus anaknya bunda yang pertama juga kerja di kantor hukum, lawyer ya. Suaminya bunda itu lawyer, anaknya bunda yang anak pertama juga lawyer. Jadi biasa kadang menangani kasus-kasus begini ya. Jadi harus tahu dudukannya dulu. Kalau harta bawaanmu dari orang tuamu itu kamu harus laporkan.
pertama harus lengkap surat-surat kamu ya, eh, lengkap surat-surat tanda kamu ya, sertifikat apa, terus minta petunjuk sama RT RW, kamu laporkan di kepolisian kalau sudah jadi mantan ya, atau laporkan di iya laporkan di kepolisian dan diproses di pengadilan. Itu kalau harta bawaan orang tuamu, harta warisan ya dari orang tuamu. Kalau harta bersama, maksudnya harta bersama itu berarti harta yang kalian dapatkan pada saat kalian menikah. Harta yang kalian dapatkan pada saat menikah. Nah, itu beda cerita. Kalau kalian sudah bagi hartanya, misalnya sudah setelah kalian berpisah, kalian sudah bagi harta, artinya hartamu misalnya ini rumah, suamimu misalnya, mantan suamimu ambil mobil misalnya, atau sawah atau apa. Nah, terus harta yang dikasih kamu kemudian diambil, ah itu kamu juga boleh laporkan, minta kalau kan kalau misalnya harta pembagian apa pembagian gona 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 gini, pembagian harta gono gini, jangan bilang gono gini, itu kalau berselisih ya. Pembagian harta setelah berpisah dengan pasangan itu pasti ada perjanjian tertulis, karena itu kan kalian pasti berpisahnya di pengadilan kan. Nah, di pengadilan kan sudah diputuskan bahwa di pengadilan kan sudah diputuskan bahwa mantan istri dapat ini, mantan suami dapat ini, kemudian termasuk hak asuh anak kalau ada anak. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya memang itu hak kamu baru diambil, hak yang sudah ditentukan sama pengadilan terus diambil, nah itu kamu harus laporkan, jangan diam ya, itu harus dilaporkan gitu ya. Uun Uun Untari, iya bunda sudah singgah di YouTube kamu ya. Kamu itu sudah sukses, bunda masih merintis. Kamu lebih duluan Uun Untari. Bunda masih merintis, bunda masih pemula. Kalau Uun Untari sudah monet dia itu, sepertinya dia. Hai Orlin. Hah? Siapa yang sok cantik? Ini mak umur 54 tahun. Nggak ada orang sok cantik. Ini habis sholat maghrib ya, Masya Allah. Ini tadi bunda pakai kerudung yang lain, tapi tadi tetap lain bunda sholat maghrib, jadi masih pakai mukena. Bunda sholat ya, habis sholat maghrib. Nggak ada orang sok cantik, orang nggak pakai beda ini. Nggak ada orang sok cantik. Mak 54 tahun. Itu ngapain mau sok cantik, orang sudah tua. Anakku umur 28 nomor 1. Anak kedua 25. Anak ketiga masih kuliah 19 tahun. Anak pertama kerja di kantor hukum, anak kedua di Telkom, anak ketiga masih kuliah di kebidanan. Ngapain sok cantik, orang sudah tua begini. Tidak ada orang sok cantik ya, oke? Terima kasih atas komennya. Oke? Minal aidin wal faizin, semoga kamu sehat, keluargamu sehat, oke? Bunda mah kalau orang komen mau negatif, mau positif, no problem, oke? Ini tidak ada orang sok cantik, nah ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, oke? Tidak ada. Ini cahaya air wudhu, Masya Allah. Ini cahaya air wudhu, baru habis sholat maghrib, oke? Jadi tadi bunda live, terus bunda tinggal sholat maghrib, tetap menyala live-nya. Masya Allah masih ada yang nonton, padahal bunda itu sholat maghrib ya, masih ada yang nonton, alhamdulillah. Jadi bunda lanjut karena masih ada yang nonton gitu, oke? Gitu, oke. Nggak ada yang sok cantik ya, ngapain mau sok cantik, orang sudah tua.
Ini lagi batuk guys. Jadi nah, tadi mana itu tadi yang belum only Endang Sri Caya. Bagaimana? Endang Sri Tejawati. Ayo Endang Sri Tejawati, bagaimana? Itu tadi maksudnya hartanya itu harta warisan dari orang tuamu yang dibawa mantan suamimu, atau harta bersama yang sudah dibagi dari pengadilan. Tentu saja waktu kalian berpisah kan ada pembagian harta gono gini ya dari pengadilan. Kalau kalian berpisah secara resmi ya, ada pembagian harta gono gini dari pengadilan. Kalau kalian berpisah secara pengadilan ya. Nah, kalau harta bagian kamu yang diambil sama mantanmu itu harus dilaporkan ya. Apalagi kalau harta warisan dari orang tuamu. Oke? Laporkan ke RT. Yang penting surat kamu lengkap ya, surat-surat tanah kamu, surat-surat harta kamu lengkap ya. Halo Cil, aku sholat dulu ya. Iya, iya, kalau waktu Jakarta sudah sholat ya. Bunda sudah sholat maghrib di waktu Makassar. Bunda sudah sholat maghrib. Ayo, yang waktu Indonesia bagian barat, yang di Jawa, Sumatera, ayo sholat dulu ya. Nggak boleh, harus sholat ya. Bunda saja juga tadi sholat ya. Makasih ya Cil. Makasih Cil. Terima kasih. Penonton setianya Bunda, terima kasih. Iya. Mana tadi itu yang masalah ini tanah maksudnya. Aditya, kamu masih di situ Aditya? Maaf ya Aditya. Mas, kamu masih di situ Aditya? Bagaimana kabarnya Sarawak Aditya? Kabarnya Sarawak. Endang Sri Tejawati. Hai Endang. Kamu masih di situ Endang? Ayo dilanjutkan dulu ceritanya. Apa itu harta dari orang tuamu? Harta maksudnya harta bawaan dari orang tuamu. Kalau harta bawaan dari orang tuamu itu harus dilaporkan ya. Nah, kalau harta bersama, tentu saja kalau kalian sudah berpisah pasti ada pembagian harta gono gini ya dari pengadilan ya. Nah, kalau berpisahnya, saya tidak tahu. Setahu saya kalau berpisah ya memang harus melalui pengadilan ya. Kalau Bunda tahu begitu ya, karena kebetulan suaminya Bunda dengan anak pertamanya Bunda juga orang hukum ya. Setahu saya begitu, kalau berpisah ya pasti melalui pengadilan dan ada surat perjanjian kalau ada harta bersama ya. Gitu. Akan dibagi rata. Gitu. Apalagi kalau ada anak ya. Sudah ada itu hukumnya pembagiannya. Kecuali harta bawaan dari orang tuamu itu suamimu tidak berhak ambil ya. Gitu. Itu harus kamu pertahankan, dan kalau surat-suratmu kamu lengkapi, kamu ke Pak RT, RW, kemudian laporkan ke polisi. Gitu ya, gitu. Oke, siapa lagi yang mau curhat? Ayo, kalau Bunda bisa membantu menjawab, insya Allah Bunda jawab ya. Ayo silakan curhat yang mau curhat. Maaf ya Aditya, mana kamu Aditya? Kenapa belum? Sudah menghilang Aditya. Ayo yang mau curhat lagi, ayo silakan. Bunda siapkan. Kebetulan suaminya Bunda itu orang hukum ya, ada kantor hukumnya. Terus anak pertamanya Bunda juga orang hukum. Jadi Bunda juga sedikitnya tahu sedikit ya. Sudah banyak yang curhat di sini ya. Kalau latar pendidikannya Bunda sendiri itu teknik sipil ya. Jadi Bunda itu insinyur teknik sipil. Sudah senior. Sudah melanglang buana di proyek-proyek di Indonesia ya. Bahkan sudah ke Jakarta, ke Bandung, ke Sulawesi Tengah, ke Jogja, ke Surabaya. Bunda itu sudah melanglang buana ya. Tapi karena
harus diakui bahwa umur sudah di atas 50, sudah sebaiknya stay di rumah ya, menikmati hidup, melihat anak-anak gitu. Jadi stay di rumah daripada tidak ada apa yang bunda buat ya, ber-YouTube lah. Ini bunda buat YouTube ini sudah 1 tahun ya, khusus masak-masak. Jadi saudara online-nya bunda kalau mau lihat resep-resep masak-masakan, boleh singgah lihat video kontennya bunda. Siapa tahu ada yang berkenan mau dicoba resepnya, ayo dinonton ya. Resep-resep masakan, resep-resep kue gitu. Yang misalnya subscribe YouTube-nya bunda melalui live, tentu saja pasti mereka tidak singgah di video konten ya. Jadi kadang-kadang itu ya, orang yang subscribe melalui live dan subscribe melalui short, video short itu video pendek, kadang-kadang mereka tidak akan, kayaknya mereka tidak singgah di video konten. Nah, diperkenalkanlah kita begini, bisa kayak secara live begini. Ayo yang subscribe bunda melalui live, jangan lupa singgah juga di video kontennya bunda ya, begitu. Karena kalau tidak begitu pasti tidak singgah juga sih. Kebanyakan sih begitu sih menurut bunda ya. Terima kasih yang sudah singgah di live-nya bunda, terima kasih ya. Kita live sampai jam 8 malam. Sekarang sudah jam berapa ya? Sekarang sudah jam, masih ada 46 menit lagi live. Ayo yang mau curhat, ayo. Bunda jadi pendengar setia dan bunda jadi pembaca setia. Selama bunda masih bisa memberikan solusi, memberikan pokoknya apa yang kalian ingin curhatkan, bisa memberikan solusi atau jalan keluarnya, insya Allah pasti bunda bisa jawab ya, berusaha untuk menjawab. Alhamdulillah sudah banyak yang curhat di sini ya. Bunda menyediakan lapaknya bunda bagi mereka yang curhat, oke? Tentu saja hanya membantu menjawab, tetapi keputusan utamanya itu ada pada diri kita sendiri. Misalnya tadi itu ada yang curhat tadi bagaimana supaya kita menghilangkan rasa sakit hati. Ada tadi yang bertanya, ya kuncinya ikhlas. Tetapi sakit hati itu karena apa? Ya, ada faktornya ya. Sakit hati karena faktor apa? Gitu. Ya kadang-kadang orang kan karena misalnya ini contohnya, misalnya sakit hati karena dihianati atau apa ya. Mungkin ikhlas juga belum ya. Mungkin harus perlu waktu ya. Tetapi tentu saja nomor 1 itu ikhlas, tetapi ada proses waktu ada perjalanan waktunya untuk bisa orang itu ikhlas. Karena tidak semua orang itu bisa secepat itu untuk ikhlas. Ada prosesnya. Tetapi ilmu agama, ilmu yang paling yang selalu diinginkan orang itu adalah ilmu paling tinggi adalah ilmu ikhlas. Itu yang paling tinggi di atas segala-galanya adalah keikhlasan. Itu. Kemudian tadi ada yang curhat masalah maminya menikah muda, ya itu tergantung ya. Menikah muda itu tergantung dari keluarganya masing-masing. Ada yang menikah umur 14 tahun ke atas. Tapi kalau dalam agama itu menurut bunda ya 17 tahun ke atas kalau dalam agama. Kalau ukuran pemerintah kayaknya lebih bagus di atas 23. Kalau dalam agama 17 ke atas. Itu baru dapat surat ya. Tapi di kampung-kampung banyak juga yang menikah di atas 14. Gitu. Ya ada juga yang curhat tadi itu ya. Halo Aditya Pratama, baru selesai sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda baru selesai sholat. Ini kalau di Makassar sudah hampir masuk sholat isya. Kalau Jawa itu berarti sudah selesai sholat maghrib ya. Harus ya, yang ditinggal di Jawa harus sholat maghrib dulu ya.
Sudah. Fitri, halo. Fitri dan Aditya Pratama, halo, assalamualaikum minal aidin wal faizin. Bunda sudah selesai sholat ya. Karena di Makassar sudah lewat ya. Kecuali yang di Jawa baru sholat maghrib ya. Makassar sudah dari tadi. Karena Bunda memburu-buru keburu. Karena tadi Bunda live sebelum maghrib Bunda sudah live. Jadi Bunda tinggal live-nya lalu Bunda sholat. Jadi tetap live. Nah itu di Makassar sudah asal untuk sholat isya gitu. Tapi Bunda live sampai jam 8. Nanti habis live baru Bunda sholat isya. Jadi kita di Makassar sudah masuk sholat isya ya. Tapi Bunda live-nya sampai jam 8. Jadi sholat Bunda nanti sholat isya jam 8 waktu Makassar ya. Hai, ayo yang mau curhat lagi, ayo dipersilakan yang mau curhat. Siapa tahu ada yang mau diceritakan, siapa tahu Bunda bisa bantu mencari solusi, mencari cara ini. Bebas ya, yang penting itu masalah pribadinya yang memang bisa di-share ya. Kalau masalah pribadi yang tidak bisa di-share jangan ya, itu tetap menjadi rahasia. Kalau yang bisa di-share boleh ya. Bunda bisa jadi pendengar setia dan pembaca setia. Kalau Bunda bisa kasih solusi di mencoba ya, tapi tidak bisa menjamin, hanya mungkin memberikan solusi ya. Hai Aditya. Bagaimana Aditya? Di Sarawak sudah sholat toh? Sudah sholat maghrib toh di Sarawak? Oh Aditya Pratama. Oh tadi sudah Bunda sapa ya Aditya Pratama. Halo Aditya, bagaimana situasi di Sarawak? Sudah sholat ini ya di sana juga ya? Oh iya, Sarawak hampir sama dengan Makassar ya. Hai. Oh selesai mandi. Hai Eva. Hai Evenelindi. Hai Evenelindi. Terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Aku habis pulang kampung hari ini. Sekarang pengen pulang, di sana udah malam kok, di sini sudah malam. Aku salah jadi. Oh, kamu salah tol. Oh, kamu salah jalan masuk tol. Ya, bagaimana itu? Emang kamu tidak lihat maps? Kamu tidak lihat maps ya? Maksudnya ya orang tuamu yang nyetir mobil atau kamu yang nyetir? Sebaiknya kalau Bunda saja ya, Bunda cerita ya. Bunda juga pernah kesasar loh. Ya gitu, Bunda juga pernah kesasar ya gitu. Sudah zaman dulu belum ada maps sih, zaman dulu.
masih bertanya-tanya ke orang, soalnya sudah jauh banget anunya kesasarnya. Sekarang sudah canggih pakai maps ya, Eve ya. Hati-hati ya, harus berarti harus. Oh, kamu baru memudik. Oh, saya kira sudah harus balik. Oh, halo Sepran. Terima kasih kembali, sudah sholat ya Sepran. Itu efek kalau misalnya kamu berkendara, apalagi mudik, kan biasa ada misalnya satu kota kita lewati, biasa banyak persimpangan-persimpangan, jadi sebaiknya pakai maps ya. Bunda saja pernah juga kesasar loh, karena misalnya di tempatnya Bunda kan Makassar. Nah, ada satu kota yang dilewati yang memang banyak persimpangannya. Misalnya persimpangannya itu ada banyak, ada yang menuju ke Pindrang, ada yang menuju ke Sidrap, ada yang menuju ke Sengkang, ada Majene, ada banyak 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 apa namanya itu, banyak jalan-jalan, jadi akhirnya kayak kayak kesasar begitu, dan sudah jauh kesasarnya. Untung bertanya-bertanya. Iya, oke Aditya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, Sepran, anaknya Bunda. Penelindi. Kamu pakai maps ya kalau berkendara ya, supaya tidak kesasar. Kalau zaman Bunda dulu ingat Bunda waktu Bunda kesasar dulu, Bunda ingat itu belum ada maps ya, itu masih tahun berapa itu? Itu anaknya Bunda masih kecil itu. Sekarang anaknya Bunda saja yang pertama umur 8. Masih kecil, belum ada zaman maps itu. Kesasar itu. Mana di mobil kita lagi bawa kulkas lagi. Jadi dulu itu kan Bunda beli kulkas baru di kota Makassar, di rumah ya. Jadi kulkas yang lama itu Bunda bawa ke kampung. Nah, jadi kita kan bawa mobil sendiri, ditaruh di mobil. Kita kesasar di bagian di Pare-Pare sana, kita malah menuju ke Sengkang, padahal kita harusnya menuju ke Luwu. Dan kalau mau ke kampungnya Bunda itu kan lewat Sidrap. Nah, kita beloknya ke Sengkang. Ini beloknya lagi sudah jauh. Pas itu sudah jalan itu, kenapa ini jalannya kok beda ya yang biasanya kita lewati. Akhirnya Bunda turun bertanya, waduh kita sudah kesasar jauh. Mana di mobil lagi ada kulkas lagi berat-berat, ya gitulah. Nah sekarang mau canggih, sudah ada maps. Ya Eve ya. Terima kasih sudah singgah ya Eve, jangan lupa like subscribe-nya. Alvira tadi pamit katanya mau sholat itu. Mau sholat apa mau itu? Gitu tadi. Rata-rata pamit mau sholat ya, Sepran. Tadi juga Bunda sholat. Yang jaga gawang tadi di sini waktu Bunda sholat Caca. Yang waktu Bunda sholat ya Caca yang jaga. Terus pas Bunda selesai sholat dia sudah pamit gitu. Tapi nanti dia bilang live sampai jam berapa? Jam 8. Dia bilang mudah-mudahan nanti dia kembali katanya gitu sih. Begitupun dengan siapa tadi itu, Naira, Asyifa kayaknya ndak kembali. Alvira tadi pamitnya begitu. Pamit mau mandi apa mau maghrib mau sholat. Hai semua yang baru bergabung, selamat bergabung, terima kasih. Nah itu sudah ada Asyifa kembali. Iya sudah malam itu, yang menyala itu lampu ya, lampu kamarnya Bunda itu terangnya. Di sini sudah malam, sudah jam 19.27. Asyifa itu ada Asyifa muncul Sepran.
Itu ada Asifa, kamu ngobrol sama Asifa itu. Ngobrol sama Asifa saja. Itu sudah ada Asifa muncul. Sudah malam ya di sini ya Asifa. Berarti kamu di situ juga malam. Iya malam lah. Di sini sudah jam jam 7 lewat 28 menit di sini. Sudah sholat toh Asifa? Hai semua yang baru bergabung, jangan ditunggu like-nya dan subscribe-nya. Ayo yang mau komen-komen lagi kita live lah. Hai yang baru bergabung. Belum. Kenapa kamu tadi tidak tanya Alfira? Belum muncul. Katanya tadi mau sholat maghrib. Tadi bilangnya mau sholat maghrib. Tadi sudah pamit, terus kembali lagi, pamit lagi. Sudah 3 kali kalau nggak salah begitu. Pamit kembali, pamit kembali. Gitu. Dia menanyakan sampai kapan live-nya. Bunda bilang sampai jam 8 gitu. Hai si Imut. Hai si Imut, namanya Aurora. Hai Aurora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Terima kasih ya Aurora. Jangan lupa ditunggu like dan subscribe-nya Aurora. Makasih ya sudah singgah di live-nya Bunda. Minal aidin wal faizin. Halo yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih. Terima kasih ya. Sudah pada sholat maghrib kan? Udah lama lagi sholat isya. Belum, sudah malam. Itu lampu ya, lampu yang menyala. Ini di kamarnya Bunda ini. Ini di kamarnya Bunda, itu lampu yang menyala. Ini sudah malam di sini, sudah jam 7 lewat 32 menit. Sudah malam jam 7 lewat 32 menit. Kalau yang terang itu lampu ya. Banyak selalu bertanya itu, masih siang di situ. Bunda bukan, itu lampu itu. Lampu tempel ya di dinding.
Tapi kalau malam kalau mau tidur bunda matikan, itu lampu tempel ya di dinding, lampu tempel. Kalau ini ya, di tempat kerjanya bunda ya, yang ini meja kerjanya bunda, di situ TV, di situ rabuk, di sana, di sini sebelahnya bunda tempat sholat, di situ tempat tidur, di sana kamar mandi, situ lemari pakaian. Jadi itu lampu tempel ya. Pokoknya di sini sudah malam. Nah itu. Asifa, kamu disapa sama Sepram, kamu masih di situ Kak Asifa? Asifa, kamu masih di situ disapa sama Sepram? Ina, Ina, kamu mandi sudah kah? Jangan mandi malam. Ibu bilang tadi jangan mandi malam ya. Hai, assalamualaikum, selamat bergabung di live-nya bunda. Bukan ngantuk. Lagi makan. Lagi makan kacang. Jangan ngantuk, mau sholat dulu, mau sholat isya. Lagi makan kacang. Pokoknya di mejanya bunda ini seperan, meja kantornya, meja kerjanya bunda ini segala macam ada ya. Ada toples gue, ada toples lagi gue sisa sedikit, ada termos bunda, termos airnya bunda, terus ada botol tupperware. Tadi ini sisa sedikit waktu bunda pergi olahraga tadi ya. Tadi pagi bunda live seperan, live dia jalan pagi. Tadi pagi bunda live jalan. Ini tadi botol ini tupperware bunda bawa tadi olahraga. Terus ini ada madu. Terus di sini ada blender portable. Kalau misalnya ada buah bunda mau makan, mau jadikan ini, kusuruh anaknya bunda, anakku iris-iris, nanti bunda blender di sini. Ini blender portable. Pokoknya di mejanya bunda ini standby semua. Terus ada tiang kamera yang untuk di mobil, terus ada tisu ya gitu. Bunda udah ngantuk, bunda lagi makan kacang kan tidak sopan makan di depan gitu. Pokoknya di mejanya bunda ini segala macam ada, bahkan ada ini bahkan ada sambal. Ini sambal makan tadi pagi kalau tidak salah. Ada juga obat. Tidak ada. Pada kabur semua, tidak ada yang muncul. Mungkin tidak ada yang buka handphone. Kamu buka YouTube-nya. Buka YouTube-nya saja, itu yang kucing itu Tasya. Buka YouTube-nya. Kalau Axel kan nama YouTube-nya Axel. Ketik saja langsung ketik nama baru gini. Ketik nama baru tindis bagian biru di sebelah kanan di bawah. Karena kan Axel banyak nama Axel ya. Kalau Axel L baru ketik biru di bagian bawah sebelah kanan. Kalau Tasya itu kan kucing. Kucing apa namanya itu? Itu nggak tahu. Mungkin baru tadi pagi kayaknya ada sih. Karena bunda sibuk olahraga, jadi bunda tadi pagi waktu bunda olahraga jarang baca komen ya. Baca komen hanya sebentar.
karena sibuk olahraga, jadi tidak sempat lagi baca komen, tapi sudah jauh semua komen-komennya, sudah pada pada jauh. Jadi nah, Bunda kan fokus olahraga ya kalau pagi. Besok Bunda olahraga lagi pagi, live lagi. Kemudian ada yang nonton tadi pagi sih, ada banyak yang nonton karena Bunda lihat virusnya bagus. Oh gitu. Iya Bunda mah, iya FM. Oh gitu. Iya ya, nggak apa-apa. Oh, maksudnya kan Bunda sudah sholat maghrib. Maksudnya kamu mau singgah sholat tapi kayaknya mungkin di tol. Mungkin ada anu ya, tempat istirahat di samping-samping tol ya. Itu maksudnya. Pokoknya Bunda sudah paham maksudnya. Nah, sekarang Bunda sudah paham, Eve. Maksudnya kamu tadi singgah sholat. Iya, iya gitu. Ya, Bunda sudah iya. Maaf ya, Eve. Maaf. Sekarang Bunda sudah ngerti. Hai Ari Maniki, hai. Itu Sepram, itu ada Ari Maniki. Hai Ari Maniki. Itu ada Ari Maniki, itu Sepram itu ya, Ari Maniki. Selamat datang di live-nya Bunda Ari Maniki. Terima kasih ya. Kemarin ya, Ari Maniki juga ada. Waktu pas rame-rame komen-komen itu kamu Sepram sama Axel sama Tasya itu ada juga Arima kemarin tadi malam. Kemarin malam tuh Arima tuh menyimak kalian komen-komen itu ada Arima. Makasih ya Arima. Arima salah satu anaknya Bunda, jangan lupa like ya. Eve juga terima kasih ya, jangan lupa like subscribe Bunda. Eve, Arima gitu. Oh bangun jam 9 tuh. Nah itu ada tuh. Iya, Pertamina toh. Jadi kan kalau misalnya orang perjalanan itu kan ada rest area disediakan. Selain rest area disediakan, kalau musim musim Lebaran itu di Lebaran atau hari raya pasti ada eh, namanya orang mudik harus balik. Nah pasti ada disediakan rest area. Selain rest area tentu saja ada Pertamina. Nah di Pertamina itulah yang paling lengkap karena hampir semua Pertamina itu ada musolanya, ada kamar mandinya, jadi bisa orang mandi di situ, bisa ambil air wudhu gitu. Bunda sudah ngerti itu maksudnya Eve. Iya Bunda baru selesai sholat Arima tadi habis selesai sholat maghrib, nanti jam 8 mau sholat isya. Itu orang sudah sholat tapi nanti Bunda selesai live baru sholat lagi. Bunda live 13 menit lagi, jadi Bunda live sisa 13 menit lagi. Bunda juga biasa begitu Eve, karena Bunda juga kalau biasanya pulang kampung itu nyetir sendiri. Nah kalau capek singgah di Pertamina sholat, maksudnya singgah di Pertamina istirahat. Di sana kan ada juga biasanya di Pertamina ada orang jual makanan ya, ada kafe. Paling bagus itu karena di Pertamina itu pasti kamar mandinya bersih gitu, dan tentu saja ada musolanya. Jadi pasti kita istirahatnya pasti di ini di Pertamina di musolanya, atau setelah sholat pasti kita pergi di kafenya minum-minum, pokoknya gitu. Iya, Mama Fler Martin FM. Makasih ya sudah singgah di live-nya Bunda. Sering-sering singgah ya di live-nya Bunda ya.
Ya, Eve. Arima juga, Masya Allah Arima, terima kasih. Sering-sering singgah di live-nya Bunda ya Arima. Pokoknya live-nya Bunda itu jam 5 sore ya. Jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Ya Arima, Eve. Hai Gian Anto, selamat malam Bu. Selamat malam. Gian Anto, terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Gian Anto dari Bantul Joyo. Oh, hai Bantul Joyo. Terima kasih sudah singgah di live-nya Bunda. Ditunggu like dan subscribe-nya. Makasih ya, ditunggu like dan subscribe-nya. Makasih. Bantul, Bantul itu di mana? Bantul itu di mana ya? Jawa Timur ya kalau Bantul. Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Iya, Ari Maniki, kenapa nak? Kenapa? Kenapa nih Ari Maniki? Ada apa? Ayo komen. Mau curhat kok. Nah, itu ada Arima. Kemarin juga ada Arima itu. Kamu ndak perhatikan si Sepran. Pada saat kamu asik balas-balasan sama Axel, sama Tasya, ada penonton setia, ada Arima juga di situ, ada hadir sering komen. Tapi kan kamu balas-balasannya sama ini, sama Tasya, sama Axel. Nah, kamu tidak melihat Arima, padahal di situ ada Arima Niki. Oh iya, Bunda ingat itu yang kamu bilang kamu lagi apa eh, naik motor itu, motor apa itu yang sewa itu, yang itu apa namanya itu di pantai itu. Bunda ingat itu, Bunda ingat ya, yang anu penyewaan itu ya, itu Bunda ingat. Bunda ingat itu Bunda ingat. Oh, Jawa Tengah ya. Oh, Gian 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 Anto. Oh, Bantul itu Jawa Tengah ya, Gian Anto. Oh. Halo, Bantul Jawa Tengah. Iya ya. Berarti sekarang gubernurnya ini ya, Pak 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 Lutfi ya, Ahmad Lutfi. Ya, ada itu, ini namanya di subscribe ini Eve. Oh, kamu tidak tahu ya. Hmm. Bunda ajari ya. Nah, buka YouTube, kamu cari Bunda ya, kamu cari Bunda yang lain, eh, Santi di Makassar ya, kayak begini. Terus kalau kamu sudah dapat Santi di Makassar begini, Santi di Makassar, kamu tindis itu ada tulisannya subscribe. Nah, ada tulisannya subscribe, itu kamu tindis jadi kalau sekarang kamu kan sekarang di live-nya Bunda toh, ya kamu tindis itu Santi di Makassar, kamu tindis itu di namanya ya, Santi di Makassar. Nah, nanti ada muncul di situ di subscribe. Nah, itu tindis itu Eve. Alhamdulillah 30 puasa full. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, karena kan kemarin habis lebaran Bunda sakit 2 hari itu. Eh, Nanti Bunda mulai puasa Syawal hari Senin. Mau puasa Syawal 6 hari, jadi Senin sampai Sabtu. Bunda puasa Syawal gitu. Ya, motor ATV kan sewaan itu toh. Motor trail, motor ATV itu motor sewaan. Alhamdulillah ya Rima, Bunda puasa 30 hari ya, dan nanti insya Allah hari Senin mudah-mudahan sudah sehat 100%. Hari Senin Bunda mulai puasa Sawal. Jadi puasa Sawal itu 6 hari ya. Jadi Bunda puasa mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi nanti Bunda puasa sampai Sabtu.
mulai Senin. Harusnya puasa Syawal itu bisa dilakukan sehari sebelum sehari sesudah hari raya, tapi karena kalau bunda itu biasanya puasa Syawalnya itu setelah 3 hari selesai 3 hari Idul Fitri, karena kan kita masih menjamu tamu-tamu ya. Nah hari keempat baru biasanya bunda puasa, tapi karena kemarin Idul Fitri hari ketiga dan keempat bunda bunda itu ini drop, jadi bunda putuskan puasa nanti mulai Senin. Halo Gupri ala pula. Halo Gupri. Tunggu bunda cas dulu ya. Halo Gupri. Gupri ala pola. Halo Gupri ala pola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gupri. Terima kasih ya sudah singgah di live-nya Bunda. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih ya. Iya, tadi Bunda pakai jilbab. Ini. Nah, tadi Bunda pakai ini. Waktu live sebelum maghrib Bunda pakai ini. Nih, sesuai dengan bajunya Bunda kan? Ini hijau-hijau kan? Nah, sebelum maghrib tadi Bunda pakai ini. Nah, pas setelah maghrib, daripada Bunda lepas lagi ya, Bunda tidak pakai ini, Bunda tetap pakai yang habis sholat maghrib. Tapi tadi pakai ini ya, ini satu pasang ya, warna hijau-hijau. Gitu. Ya, alhamdulillah. Pokoknya semuanya sehat ya, Gupri, ala pola. Pokoknya semuanya sehat ya, kamu juga sehat ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bunda live 5 menit lagi ya. Bunda live 5 menit lagi. Karena Bunda mau sholat isya. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Dan like. Eve tadi mana Eve? Tindis itu Eve. Tindis Santi di Makassar. Nah, kalau sudah muncul nama Santi di Makassar, ini kan live sekarang, kamu tindis saja itu namanya Bunda Santi di Makassar. Nah, baru kamu muncul itu subscribe, kamu tindis itu subscribe. Pokoknya Santi di Makassar kamu tindis. Oh iya iya. Tidak masalah. Tidak ada apa-apa juga sih. Karena daripada Bunda buka ini toh, Bunda malas buka. Jadi tadi kan ambil air wudhu, buka kerudung. Buka jilbab pakai kerudung. Nah, terus baru pakai mukena. Nah, daripada pakai peniti lagi bagaimana yang mending ini saja. Dan kita mukanya ini bercahaya karena air wudhu ya. Karena air wudhu. Iya, terima kasih Gupri sudah subscribe, terima kasih ya. Terima kasih like-nya juga. Sering-sering ya nonton like-nya Bunda ya, Gupri. Iya, enggak apa-apa, Eve. Bunda selalu memaafkan. Iya, Bunda tahu. Gupri sudah like, sudah ada 30 yang like, jadi Bunda sudah tahu. Makasih ya. Makasih, sehat-sehat ya untuk kamu. Sering-sering nonton like-nya Bunda ya. Like-nya Bunda itu 2 kali, pagi dan sore. Kalau sore itu jam 5. Kalau pagi itu kadang kalau olahraga, kadang juga jam 8. Tidak menentu kalau pagi ya jamnya. Kalau sore itu pasti menentu jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah ya.
Berarti karena kamu di Jawa Tengah, berarti jam 4. Karena Bunda kan di Sulawesi Selatan, Makassar, Indonesia bagian tengah. Jadi Bunda live jam 5 sore, berarti kalau di tempatnya di tempatnya apa? Di tempatnya Gufri jam 4. Karena kan di Jawa Tengah tuh jam 4, di Bunda jam 5 sore. Oke? Eve. Iya, Bunda ingat itu, Eve. Bunda ingat. Bunda ingat kamu bilang kamu naik mobil apa TV itu, Bunda ingat. Hmm, 2 menit lagi. 2 menit lagi Bunda live. Sebentar lagi ya. 2 menit lagi Bunda live. Sebentar lagi Bunda live. 2 menit lagi. Ya. Ayo cepat komen, cepat komen, ayo. Sisa 1 menit. 2 menit lagi. Cuk. Nah, sisa 1 menit. 1 menit lagi. Terima kasih yang sudah nonton live-nya Bunda. Sepran, Gupri, Eve, Ashifa, Caca, Arima, Sepran, Gian, Anto, pokoknya semua yang nonton. Siapa lagi? Aditya, pokoknya semua yang sudah nonton, terima kasih ya, terima kasih banyak. Hai Aditya, kamu masih di situ Aditya? Makasih banyak ya Aditya juga, mentor Bunda yang paling senior. Aditya itu mentornya Bunda yang senior. Makasih ya, selalu hadir mentor-mentornya Bunda. Makasih banyak. Terima kasih Arima. Sambo. Malam Sambo. Sambo selalu hadir di live-nya Anu ya. Di live-nya Mandala Vlog atau siapa itu? Mister M yang kerja di Malaysia ya. Itu. Iya, Bunda sering lihat loh kamu Sambo. Kamu sering hadir di live-nya Mandala apa Mister M itu. Makasih ya Sambo sudah hadir. Belum. Hai Helmi Reborn. Hai Cirebon. Makasih Cirebon sudah hadir. Sambo, nama kamu ngeri-ngeri loh. Ada hubungan apa kamu dengan itu? Yang Sambo itu yang tembak itu, yang tembak polisi itu apa? Yang tembak anak buahnya Ferdi Sambo itu. Kamu tidak ini namamu Sambo. Kamu tidak khawatir. Namamu Sambo kayak itu yang polisi itu, yang Ferdi Sambo yang tembak anak buahnya itu loh. Kamu tidak khawatir ya? Iya, masalahnya namamu itu loh, itu tahun kemarin itu yang rame ya, itu Ferdi Sambo itu. Iya, oke. Iya, Bunda tahu itu. Berarti berapa YouTube-mu, Eve? Ada 2 YouTube-mu? Hai, maaf lupa. Assalamualaikum Bun. Aduh, nama channelnya juga, men. Nama channelmu kamu itu, maaf lupa ya. Iya, maaf lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lahir dan batin. Bunda kangen sama kamu loh. Halo Dian Wiliana. Makasih Dian Wiliana sudah singgah lagi di labnya Bunda. Makasih.
Dian Wiliana, Bunda ingat kamu juga. Pokoknya semua Bunda ingat. Dian Wiliana. Selamat malam, saya dari Kelurahan Petobo, Kota Palu. Iya, Bunda tahu. Kamu dari Sulawesi Tengah yang kemarin, bukankah kamu yang menceritakan masalah ini? Yang masalah tsunami itu lumpur. Yang kamu bilang ayam ketarik ke bawah. Bunda ingat ya, Dian apa? Dian Miliana, Bunda ingat. Kalau pagi Bu live-nya jam berapa? Besok Bunda live pagi jam 7. Besok Bunda live jam 7 pada saat olahraga ya. Halo, maaf lupa ditunggu like-nya dan subscribe-nya. Besok jam eh, Bunda keluar setengah 7, tapi biasanya Bunda live setelah jogging-jogging setengah jam dulu baru live gitu. Nggak langsung live ya. Gitu. Iya, pagi ya. Tadi pagi Bunda live banyak juga yang nonton, cuma Bunda apa namanya tidak full baca karena Bunda sibuk olahraga ya. Jadi kalau pagi Bunda itu tidak full ini ya, tidak full membaca karena Bunda sibuk ini olahraga kan. Kalau pagi harus olahraga. Ditunggu like-nya sama dan subscribe-nya. Siapa lagi yang belum Bunda baca ya? Iya, Sambo mah jarang muncul di sini. Dia lebih suka muncul di tempatnya itu yang live yang rame, di tempatnya yang kan Bunda ndak rame live-nya. Nah, Bunda Sambo itu suka di sana. Bunda sering lihat loh. Saya itu sering mantau live-live-nya itu teman-teman semua. Bunda sering hadir, cuma Bunda tidak komen. Hanya lihat-lihat, oh mereka hanya lihat-lihat, tapi Bunda jarang komen ya. Iya, silakan. Kan makasih ya Sambo sudah hadir. Ferdi Sambo, aduh ngeri. Jangan Ferdi Sambo. Ganti namamu lah itu Sambo. Itu namamu ngeri kali. Hmm. Saya ada yang belum saya baca di. Iya. Iya. Kamu masih sih seperang kan Bunda sudah mau mau out, tapi tadi muncul Sambo itu. Soalnya Bunda kangen sama Sambo, tapi karena dia selalu hadir di tempat lain, di sini tidak hadir. Enggak, Bunda main-mainnya Sambo. Bunda itu main-main ya. Pokoknya jangan diambil hati ya kalau Bunda ngomong ya. Bunda itu suka juga bercanda supaya Bunda awet muda walaupun sudah tua ya. Walaupun sudah nenek-nenek, kan banyak juga yang bilang Bunda nenek-nenek, tante-tante, bibi-bibi, oke lah. Oke. Sampai di sini dulu live-nya ya. Terima kasih yang sudah singgah di live-nya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya guys. Ketemu lagi besok ya.